Selama 12 tahun, Jin menderita mimpi buruk tak terjelaskan yang menyiksanya tiada henti. Mimpi ini membawanya ke sebuah tempat yang dipenuhi monster keji. Dia telah menyadari satu hal. Jika dia mati di sana, dia hanya akan terbangun dari mimpinya. Meski begitu, dia sudah terbiasa dengan mimpi buruk ini, dan sekarang tahu dia bisa menahan rasa sakit dari kematian. Namun jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa tidur bahkan lebih menyakitkan baginya daripada kematian. Karena itulah, dia tidak pernah bisa tidur nyenyak dan merasa sangat lelah. Und 075K menghindari kematian dalam mimpi siksaan tanpa akhir ini, dia memaksa dirinya mempelajari segala hal yang dia bisa. Dia berlatih tanpa lelah. Und 075K menguasai kemampuan bertahan hidup. Und 075K tujuan ini, sang protagonis mengembangkan keterampilan terkait penguasaan senjata dan pertempuran. Tapi meski begitu, masalah mendasarnya tetap ada. Itu tetaplah sebuah mimpi. Bahkan, dokter sekalipun tidak bisa membantunya menyingkirkan mimpi buruk itu. Namun, mereka menyarankan agar dia mencari sesuatu yang benar-benar dia sukai. Sang protagonis tidak menginginkan apapun selain bisa tidur nyenyak setidaknya 1 malam saja. Tiba-tiba, dia terdiam kaku karena bingung saat hidungnya mulai berdarah. Suasananya tiba-tiba berubah menjadi langit biru, dan untuk pertama kalinya, Jin merasakan tubuhnya terasa ringan. Yudin terbangun di tengah hutan, menyadari bahwa ini adalah dunia mimpi buruk yang sama tempat dia menderita selama 12 tahun. Mendengar suara gemerisik yang keras, bocah itu segera memusatkan fokusnya. Seekor monster reptil bermata banyak telah menemukannya. Makhluk itu mengawasinya dengan tatapan predator, siap menyerang. Dia segera menilai bahwa karena lemas setelah kehilangan darah, dia mungkin benar-benar akan mati selamanya sekarang. Tanpa ada tubuh yang tersisa di dunia nyata, kematian lagi di sini bisa menjadi akhir segalanya. Kemungkinan itu memaksanya untuk berpikir matang-matang tentang setiap gerakannya. Dia menerima bahwa tidak ada dunia lain lagi yang menunggunya. Sejak saat itu, dia memutuskan tempat ini adalah kenyataannya. Karena dia mengenal alam ini dan monster-monsternya lebih baik dari siapapun, dia segera fokus untuk bertahan hidup. Insting pertamanya adalah menghindari pertarungan dan menuju ke area yang lebih terang yang tidak disukai para monster. Namun saat dia merencanakan hal itu, ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah. Menarik pedangnya memicu sensasi membara yang belum pernah dia rasakan sekuat ini sebelumnya. Bukannya melarikan diri, dia menyadari bahwa dia ingin tetap tegak dan bertarung. Monster itu merasakan niatnya dan bergerak untuk menyerang. Dia bertanya-tanya apakah instingnya yang tajam ini berasal dari tidurnya yang nyenyak atau dari tubuh barunya yang lebih muda dan kuat. Monster itu menerjang, dan dia menghadapinya secara langsung alih-alih mundur. Raungannya menggelegar saat monster itu menyerbu untuk mencabik-cabiknya. Setiap bagian tubuhnya mendesaknya untuk bertempur. Untuk pertama kalinya, dia memilih mempercayai insting itu dan bertarung demi nyawanya. Dia menebas monster itu dalam satu serangan telak dan berhasil bertahan hidup. Darah muncrat ke arahnya, tapi dia tetap tegap dan bernyawa. Tubuh monster itu ambruk, sudah terkalahkan. Dia berdiri di atas mayat itu, terpana melihat betapa telaknya kemenangan yang dia raih. Di atasnya, berkas cahaya menandai arah yang lebih aman yang sempat dia rencanakan untuk dicapai. Dia berlutut di samping bangkai itu, sudah berpikir melampaui sekadar membunuh. Di dalam tubuh monster itu, dia menemukan inti biru bersinar yang dia kenali dari kematian di mimpi buruknya selama bertahun-tahun. Dia mengambil inti itu tanpa ragu. Bahkan dari dekat, organ aneh itu tampak seperti kekuatan yang dipadatkan. Dia memakannya, menerima tindakan mengerikan itu sebagai sesuatu yang memang perlu dilakukan. Dengan mayat yang ditinggalkan di belakangnya, dia terus melaju menembus hutan. Dia bersumpah di dunia fantasi gelap ini, dia akan bertahan hidup bagaimanapun caranya. Prioritas selanjutnya sudah jelas. Dia menuju ke bagian hutan yang lebih terang tempat monster-monster kurang aktif. Di bawah cahaya, dia tampak lebih tenang dan lebih hidup daripada saat dia berada di dunia nyata. Dia terus maju menembus pepohonan, mengikuti jalan yang diterangi matahari. Sebulan berlalu, dan Unte 075K pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia bisa tidur dengan nyenyak. Ketenangan itu cukup melembutkannya hingga dia bisa menikmati perubahan tersebut. Setelah sebulan di dunia ini, dia sudah benar-benar terbiasa dengan kehidupan di sini. Dia menghabiskan bulan itu dengan terus bergerak menuju cahaya dan menjauh dari kegelapan terdalam. Bahkan saat dorongan Und 075K bertarung muncul dalam dirinya, dia tetap menjaga prioritasnya tetap terkendali. Dia menolak berburu sembarangan hanya demi kesenangan semata. Mempertaruhkan nyawanya demi kesenangan kini terasa konyol baginya. Meski begitu, dia tetap waspada dan menyadari adanya predator lain yang sedang memangsa di dekatnya. Melihat mereka memicu insting bertarungnya lagi, meski dia tetap menahannya. Dia hanya berburu saat butuh makanan, dan rasa lapar mulai mendesaknya sekarang.
Jadi dia membunuh monster lain dengan bersih dan efisien demi bertahan hidup. Dia juga berburu saat ada kesempatan untuk mendapatkan kekuatan. Inti biru yang tersembunyi di dalam monster iblis telah menjadi sumber daya penting baginya. Dia percaya bahwa memakan inti-inti tersebut dapat membuatnya menyerap kemampuan monster. Sejak dia mulai memakannya, beradaptasi di dunia ini menjadi jauh lebih mudah dan dia juga menemukan hal lain. Tubuh yang dia tempati sekarang tampaknya milik seorang tentara bayaran kelas 3. Sebuah lencana di dompetnya mengonfirmasi hal itu, dan dia menyadari bahwa dia bisa membaca tulisan di dunia ini. Lencana itu menunjukkan statusnya dengan cukup jelas untuk memberinya tempat dalam tatanan sosial dunia ini. Keberadaan lencana seperti itu membawanya pada sebuah kesimpulan besar. Jika peringkat dan lencana itu ada, maka masyarakat manusia pasti ada di suatu tempat juga. Saat akhirnya dia melihat cahaya matahari yang lebih terang di depan, harapan pun membuncah dalam dirinya. Dia melambat, merasa bahwa hutan di sekitarnya mulai berubah. Lalu dia menyadari adanya sebuah perangkat logam yang tersembunyi di dalam tanah. Itu adalah sebuah jebakan, yang berarti manusia pasti pernah berada di sini. Penemuan itu segera mempertajam pikirannya. Jika ada jebakan, berarti mungkin ada orang yang tinggal di dekat sini. Dia bergegas menuju celah terang itu dengan desakan yang baru muncul. Di pinggir hutan, dia menemukan sebuah rumah yang berdiri sendiri. Pemandangan tempat tinggal manusia itu membuatnya terkejut sekaligus lega. Dia mengetuk pintu, mencoba memperkenalkan dirinya sebelum disalahpahami sebagai ancaman. Lalu dia membuka pintu dan memanggil dengan hati-hati apakah ada orang di dalam. Rumah itu tampak kosong pada awalnya, tapi sebuah buku di atas meja menarik perhatiannya. Dia mendekatinya, merasa bahwa buku itu mungkin berisi jawaban yang sangat dia butuhkan. Saat membukanya, dia menyadari bahwa itu adalah catatan lapangan tentang alam iblis itu sendiri. Penemuan itu membuatnya lebih terpana daripada saat melihat rumah tersebut. Buku itu berisi penjelasan rinci tentang sejarah dan istilah-istilah di dunia ini. Dia langsung mengerti bahwa jika dia ingin hidup di sini, buku itu sangatlah diperlukan. Sebelum dia bisa membaca lebih lanjut, seseorang masuk dari belakangnya. Seorang pria tua bersenjata menghadapinya dan menuntut untuk tahu siapa dirinya. Orang asing itu menegaskan bahwa jawaban yang salah akan membuatnya terbunuh di tempat. Lega karena akhirnya bertemu orang lain, namun sadar akan bahayanya, dia menyadari pria itu mencurigainya sebagai pencuri. Dia mencoba menenangkan situasi dengan menjelaskan bahwa dia masuk hanya karena penasaran setelah menemukan rumah terpencil itu. Pria tua itu dengan dingin menyuruhnya pergi, bersikeras bahwa dia tidak ingin berurusan dengannya. Secara lahiriah, dia menerima penolakan itu, meski dia tidak berniat menyerah begitu saja. Tangannya kembali ke buku itu karena rasa putus asanya mengalahkan rasa waspadanya. Dia bertanya secara terang-terangan untuk meminjamnya dan berjanji akan membayar jika perlu. Pria tua itu menantangnya dengan bertanya apa yang akan dia lakukan jika ditolak. Dia tahu dia membutuhkan buku itu untuk bertahan hidup dan kebutuhan itu mendorongnya ke arah pilihan yang berbahaya. Dia mempersiapkan dirinya untuk mengambilnya dengan paksa jika memang harus. Demi kelangsungan hidup, dia menerima kenyataan bahwa dia mungkin harus menjadi perampok. Dia menghunus pedangnya saat lelaki tua itu mengarahkan busur silang ke arahnya. Lelaki tua itu tetap membidik tanpa rasa takut, menunjukkan bahwa dia bukanlah pertapa yang tak berdaya. Meski begitu, pemuda itu menilai bahwa dia bisa menang jika terjadi pertarungan. Lelaki tua itu mengamatinya sejenak dan mempertimbangkannya kembali. Memutuskan bahwa penyusup itu bukan bandit sungguhan. Dia menurunkan ketegangan dan memperkenalkan dirinya sebagai Hector. Pemuda itu melihat celah dan menyebutkan namanya sendiri sebagai Kim Woo-jin. Hector kesulitan mengucapkan nama asing itu, jadi Woo-jin menyederhanakannya dan meminta dipanggil Jin. Jin menyadari nama aslinya akan terasa canggung di dunia ini dan beradaptasi tanpa protes. Hector menolak meminjamkan buku itu secara permanen, tetapi menawarkan kompromi. Jin bisa tinggal dan membacanya di sana. Sebagai gantinya, Hector meminta bantuan Untu 075K pekerjaan rumah tangga sederhana, dan Jin menerimanya dengan senang hati. Pertemuan pertama yang tidak nyaman itu pun berubah menjadi kesepakatan sementara di rumah yang sepi itu. Akhirnya Jin tinggal bersama Hector, dan terlepas dari sikapnya yang kasar, Hector tidak tampak kejam. Hector memberinya makan tanpa basa-basi, memperlakukannya lebih seperti tamu daripada musuh. Bahkan semangkuk sup hangat pun terasa seperti kemewahan yang hampir terlupakan. Makanan itu terasa ajaib baginya, dan dia mulai melihat Hector sebagai sebuah keberuntungan yang langka. Menjelang fajar, Hector sudah bersiap untuk 075K berburu lagi. Saat Jin bertanya tentang hal itu, Hector menjelaskan bahwa dia akan membalas dendam pada monster iblis yang telah membunuh rekannya. Pikiran tentang musuh itu seketika membuat ekspresi Hector mengeras. Melihat pria sehebat itu menjadi tegang membuat Jin sadar bahwa targetnya pastilah sangat berbahaya. Dia menyimpulkan bahwa monster yang dicari Hector bukanlah monster biasa.
Setiap kali Hector pergi, Jin mengabdikan dirinya untuk membaca catatan lapangan tersebut. Buku itu menjelaskan bahwa malapetaka dunia bermula di Kekaisaran Utara. Di sana, seorang raja yang tamak meraih gerbang dunia lain, demi mencari kebenaran dan kekuatan tertinggi. Tindakan nekat itu melepaskan kekuatan yang jauh melampaui kendali manusia. Sejak saat itu, bencana menyebar ke seluruh dunia. Makhluk-makhluk mengerikan mengalir melalui gerbang yang terbuka dan membanjiri daratan. Catatan itu mengungkapkan bahwa monster-monster iblis yang kuat itu mengubah seluruh wilayah utara menjadi alam iblis dalam waktu 9 tahun, memaksa faksi-faksi manusia untuk bersatu melawan mereka. Dahulu kala, umat manusia bersatu di bawah aliansi gereja dan mendirikan penghalang besar untuk menjaga agar alam iblis tidak menyebar lebih jauh. Saat ini, Gen menutup buku tersebut setelah memahami sejarah itu. Dia menyadari bahwa catatan itu berguna, tetapi meninggalkan pertanyaan yang meresahkan baginya. Membandingkan teks tersebut dengan pengalamannya sendiri, dia menyadari bahwa monster iblis menjadi lebih kuat semakin dalam seseorang masuk ke alam iblis dan semakin lemah di dekat wilayah yang lebih terang. Pikiran itu menariknya kembali ke perjuangan mati-matian si pemburu tua melawan monster. Gene mulai mengukur seberapa dalam dirinya sendiri pasti telah berkelana ke dalam alam iblis. Dia ingat pernah menjelajahi tempat itu dengan santai, yang membuat implikasinya terasa meresahkan. Saat para manusia serigala mendekati Hector, Jin bertanya-tanya seberapa kuat dirinya jika makhluk seperti ini bukan ancaman baginya di sana. Sementara itu, Hector memantapkan diri dan bersiap untuk melakukan perlawanan terakhir. Kawanan itu menerjang bersama-sama, mencoba menaklukkannya sebelum dia sempat menembak. Dia menghindar dengan sangat tipis dan mendapatkan sedikit ruang untuk dirinya sendiri. Menggunakan celah itu, dia melepaskan rentetan anak panah untuk memperlambat serangan. Serangan panah itu mengacaukan baris depan, tapi itu jauh dari cukup untuk menghentikan kawanan tersebut. Hector menyadari usahanya gagal dan mengutuk nasib buruknya. Kemudian dia melihat Jin muncul, dan kedatangan yang tiba-tiba itu membuatnya terdiam kaku. Jin melangkah maju dengan pedang di tangan, tenang dan sudah memancarkan niat membunuh. Hector mendesaknya untuk melarikan diri, yakin bahwa tempat ini jauh terlalu berbahaya. Alih-alih mundur, Jin langsung meluncur ke dalam pertarungan. Hector hanya bisa menonton dengan rasa tidak percaya yang luar biasa. Jin tetap tenang sepenuhnya saat dia memperpendek jarak. Dia melesat dengan kecepatan tinggi, mengubah pertahanan menjadi serangan balik seketika. Dia melompat di atas pemimpin manusia serigala dan mengambil inisiatif sebelum kawanan itu sempat bereaksi. Binatang itu mencoba menyerang ke atas, tetapi Jin sudah berada di posisi untuk menghabisinya. Dengan satu tebasan turun yang bersih, dia membelah manusia serigala itu. Kematian itu terjadi begitu telak sehingga Hector pun hanya bisa menatap hasilnya dengan terpaku. Mayat itu jatuh terjerembat di depan anggota kawanan lainnya. Pemimpin mereka yang berbulu merah membeku saat barisan depan kehilangan momentum. Hector kesulitan mencerna apa yang baru saja dia saksikan. Dia menyadari Jin membunuh manusia serigala dalam satu tebasan, sesuatu yang jauh melampaui dugaannya. Masih terguncang, Hector memanggil nama Jin. Jin bertanya dengan santai apakah monster iblis seperti itu bahkan dianggap kuat. Hector bingung karena Jin bertanya dengan begitu enteng tentang seekor manusia serigala. Dia menjawab bahwa itu bukan sekadar kuat tapi sangat berbahaya. Jin menerima jawaban itu tanpa emosi. Dia memutuskan bisa mendengar sisanya nanti dan mengalihkan perhatiannya pada kawanan yang tersisa. Para manusia serigala berkelompok kembali dan bersiap untuk menyerangnya bersama-sama. Jin menilai ada sekitar 40 dari mereka cukup untuk menjadi masalah jika dia bertarung dengan ceroboh. Jadi dia memilih pendekatan yang lebih cerdas, membunuh wakil pemimpin dan menghancurkan moral kawanan itu. Fokusnya menajam saat dia memilih targetnya. Dia mengidentifikasi serigala yang luar biasa besar di depan sebagai target yang dia butuhkan. Jin berkomitmen pada rencana itu dan bergerak untuk membunuhnya terlebih dahulu. Serigala yang terpilih itu menyadari bahaya terlambat. Niat membunuh Jin terkunci padanya. Binatang itu ragu-ragu, tiba-tiba merasa tidak yakin. Momen keraguan itu menyebar ke seluruh barisan. Serigala-serigala di dekatnya menyadari keraguan pemimpin mereka dan ikut goyah. Kepanikan menjalar di seluruh kawanan dan formasi mereka hancur. Serigala merah itu mengeluarkan teriakan ketakutan, bukannya perintah. Sisa manusia serigala lainnya mundur dalam ketakutan yang nyata. Jin menurunkan pedangnya dan melihat mereka pergi menjauh. Hector terpana karena bahkan manusia serigala yang dikenal pemberani pun memilih untuk melarikan diri. Jin mencatat dalam hati bahwa pemburu tua itu tahu cara membaca medan perang, namun serigala merah itu tiba-tiba lari sendirian, meninggalkan yang lain. Pertarungan berakhir hanya menyisakan kediaman yang tenang. Setelah itu, Hector menjelaskan bahwa manusia serigala yang dibunuh Jin memiliki harga buronan setidaknya 40 koin emas. Jin bertanya apakah jumlah itu benar-benar besar karena dia masih belum mengenal nilai-nilai di sini.
Hector memberitahunya bahwa itu cukup untuk hidup nyaman selama 6 atau 7 tahun tanpa harus bekerja. Jane terkejut bahwa makhluk selemah itu bisa bernilai sebanyak itu dan segera menyadari apa artinya hal itu. Senyum serakah tersungging di wajahnya saat sebuah peluang baru terbuka lebar di depannya. Dia memutuskan bahwa jika monster seperti ini sangat berharga, dia bisa memburu mereka kapanpun dia butuh uang. Untuk pertama kalinya, dia berpikir hidup di dunia ini mungkin lebih mudah daripada 12 tahun yang kejam yang dia lalui sebelumnya. Hector kemudian memberikan apa yang bisa dia berikan kepada Jean sekarang, kulit itu, beberapa perbekalan perak, dan peta perintis. Dia menyuruh Jean membawa peta itu ke desa perintis, pergi ke pasar, dan mencari pria bernama Jacob. Hector menambahkan bahwa Jacob akan membeli kulit itu dengan harga yang pantas, dan Jean terkejut dengan kemurahan hati tersebut. Hector bersikeras itu adalah bayaran yang sepantasnya karena Jean telah membunuh monster itu dan juga menuntaskan dendam yang dipendam Hector sendiri. Dia mengulurkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Hector berterima kasih kepada Jean karena telah membalaskan dendamnya dan berharap mereka bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Jean menerima isyarat tersebut. Dia dengan tulus berterima kasih kepada Hector atas semua yang telah dilakukannya. Tak lama kemudian, Jean meninggalkan rumah pemburu tua itu. Hector melihatnya pergi, kini membawa kulit dan perbekalan U-075K perjalanan. Jean menuju sendirian melewati hutan ke arah desa. Di sepanjang jalan, serigala merah mengawasinya dari batu yang jauh. Ia tetap bersembunyi, lebih memilih mengamati daripada menyerang. Binatang itu sepertinya melacaknya dengan suatu tujuan. Jean akhirnya sampai di desa pionir. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa inilah tempat yang ditandai Hector. Di gerbang, dia menyadari bahwa pemukiman itu memiliki pasokan yang sangat baik untuk 075K, sebuah kota perbatasan kecil. Saat dia masuk, penduduk kota dan warga lokal yang tampak kasar segera mulai mengawasinya. Beberapa pria bersenjata secara khusus menilainya dengan ketertarikan yang terang-terangan. Jean berasumsi ketegangan itu muncul karena dia adalah orang asing yang tidak dikenal dan menyadari bahwa semua orang sedang gelisah. Dia merenung bahwa di dunia seperti ini, manusia bisa lebih berbahaya daripada monster. Mengikuti petunjuk Hector, dia menuju ke sebuah kedai. Kedatangannya menarik perhatian hampir semua orang di dalam. Dia mengabaikan tangga dan berjalan lurus melewati ruangan. Di sebuah meja, dia meletakkan kulit dan tasnya di depan seorang pria berambut pirang. Menolak tawaran minum, dia bertanya apakah pria itu tahu di mana menemukan Jacob. Pertanyaan itu terdengar oleh pengunjung lain di dekatnya. Pria itu mengaku sebagai Jacob, dan Jean segera berpikir dia terlihat seperti seorang penipu. Jean berkata Hector yang mengirimnya dan dia diberitahu bahwa Jacob akan membeli kulit werewolf. Jacob Teakiut mengasumsikan Hector entah bagaimana berhasil membunuh werewolf itu sendiri. Jean menyadari kesalahpahaman itu dan memutuskan tidak ada alasan untuk memperbaikinya. Namun saat Jacob memeriksa kulitnya, dia menyadari itu asli dan menjadi sangat kaget. Kerumunan kedai mulai mengagumi Hector lagi, percaya pemburu tua itu akhirnya berhasil. Jacob tersenyum sendiri, sudah melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa kesuksesan Hector berarti kulit itu bisa dia ambil begitu saja. Bertindak atas keserakahan itu, anak buah Jacob diam-diam bergerak mengepung Jean. Jean menyadarinya dan bertanya apa yang mereka pikir sedang mereka lakukan. Jacob membuang kepura-puraannya dan menyuruhnya pergi jika ingin tetap hidup. Jean menyimpulkan dengan dingin bahwa Hector telah mempercayai orang yang sejak awal berniat menipunya. Jacob dengan tidak tahu malu menyebutnya sebagai investasi, mengklaim Hector tinggal terlalu jauh dan telah menghabiskan banyak biaya. Dia bilang dia butuh kulit ini untuk 075K memulihkan semua kerugian yang telah menumpuk. Kemarahan Jain berkobar dan sesaat dia mempertimbangkan 075K membunuh Jacob seketika. Dia menahan dirinya, memutuskan dia tidak bisa membunuh orang hanya karena selembar kulit, meski sambil mengutuk Jacob karenanya. Sebelum dia bisa bertindak lebih jauh, seseorang menyiramkan bir padanya 075K mempermalukannya. Jacob mengejeknya dan mengulangi bahwa dia harus berhenti sok pintar dan segera menghilang. Jean tidak mengatakan apa-apa, tapi kesabarannya telah habis. Dia berbalik sedikit saja untuk 075K membuat mereka mengira dia sedang mundur. Geng itu menjadi santai dan mendekat, percaya mereka sudah menang. Jacob dengan angkuh memuji apa yang dia pikir sebagai penyerahan diri Jean. Lalu dia menyadari terlambat bahwa Jean sedang bergerak. Jean mengangkat meja berat dan mengubah seisi ruangan menjadi senjata. Dia memanggil nama Jacob, memaksa sang penipu untuk mendongak. Jean memberitahunya bahwa jika dia berniat merampok seseorang sejak awal, dia seharusnya mengincar leher bukannya punggung. Jacob menyadari terlambat bahwa dia telah salah besar menilai targetnya. Anak buahnya menyerbu masuk, tapi Jean sudah memutuskan bahwa membunuh sampah seperti mereka tidak akan mengusik nuraninya.
Seorang penyerang menerjang sambil berteriak, berharap bisa menumbangkannya dengan kekuatan kasar. Jin menyambut serangan itu tanpa ragu, kini berkomitmen penuh pada pembalasan yang mematikan. Dia menyelinap melewati ayunan berat itu dan membalikkan momentum pria itu untuk menyerang balik. Geng itu akhirnya mengerti bahwa Jin jauh lebih kuat daripada kelihatannya. Jin membaca pergerakan mereka dalam sekejap. Dia menebas melalui celah dengan kecepatan yang nyaris tidak bisa mereka ikuti, melukai beberapa penyerang sekaligus. Pria kasar lainnya mencoba menghancurkannya dengan parang dari atas. Jin menghindar dan membiarkan hantaman itu menghantam lantai dengan sia-sia. Menggunakan tumpuan yang rusak, dia bergeser posisi lagi. Ruangan itu meledak dalam kekacauan saat furnitur dan tubuh-tubuh terlempar di sekelilingnya. Seorang preman menyadari terlambat bahwa pertarungan telah berbalik melawan mereka. Pedang Jin berkilat lagi sebelum ada yang bisa pulih. He carves to another attacker in a single decisive stroke. Dengan darah di wajahnya, Jin tampak hampir tidak terusik sama sekali. Jacob merasa ngeri, tidak mampu memahami dari mana datangnya petarung monster seperti itu. Bahkan saat anak buahnya bertumbangan, dia tidak percaya seseorang sekuat ini tidak dikenal di wilayah itu, tapi kepanikan tidak memberinya waktu untuk berpikir. Penyerang putus asa lainnya melompat maju dan ditebas di tengah terjangan. Jin segera berputar dan melancarkan serangan brutal ke pria berikutnya. Pria itu mencoba membalas dengan kekuatan kasarnya dan gagal. Pedang Jin terus bergerak lebih cepat daripada yang bisa diikuti mata mereka. Dia menghabisi pria kasar itu dengan tebasan fatal yang bersih di bagian dada. Pria yang selamat dibiarkan menatap mayat-mayat itu, sementara Jin berdiri di atas mereka seperti seorang algojo. Dia tetap dingin dan tenang, siap untuk membunuh lagi jika ada yang bergerak. Akhirnya, salah satu yang selamat menyerah dan berteriak agar semua orang lari. Preman yang tersisa berebut menuju pintu keluar dalam kepanikan buta. Mereka menerobos kedai dan berhamburan keluar, putus asa untuk melarikan diri darinya. Jacob merangkak mengejar mereka dan tiba-tiba menyadari sesuatu yang lebih buruk sedang menunggu di luar pertarungan. Dia nyaris tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Serigala merah telah memasuki desa, dan kemunculannya membuatnya ketakutan. Jacob terhuyung mundur ke arah Jin, tidak lagi mengancam, hanya ketakutan. Orang-orang yang mencoba merampok Jin kini meringkuk di belakangnya seolah-olah dia adalah satu-satunya perlindungan mereka. Jin terhenti, bingung dengan kedatangan tiba-tiba binatang itu di sini. Serigala merah itu menggonggong dengan panik alih-alih menyerang, seolah-olah mencoba berkomunikasi. Jin akhirnya mengenalinya dan menyadari bahwa ini adalah serigala pengintai dari kawanannya. Monster seperti serigala itu tiba-tiba mengenali sesuatu tentang pemuda babak belur itu dan membeku karena waspada. Pemuda itu menanggapi reaksi tersebut dengan hinaan dan bertanya-tanya apakah binatang itu datang hanya untuk 075K mati juga. Niat membunuhnya membuat makhluk itu tersentak cukup keras hingga mematahkan agresinya. Alih-alih menyerang, binatang itu ambruk dalam rengekan tunduk. Ia terengah-engah dengan gugup di depannya, seolah-olah mencoba terlihat tidak berbahaya. Monster aneh itu terus bertingkah seperti anjing yang patuh, sementara orang-orang di dekatnya menonton dengan tidak percaya. Para penonton tidak bisa memahami mengapa binatang buas tiba-tiba meringkuk ketakutan. Pemuda itu sama bingungnya, dan mulai curiga makhluk itu telah salah mengiranya sebagai majikan. Melihat kepatuhan binatang yang ketakutan itu mengonfirmasi kecurigaannya. Dia melangkah ke arah pria-pria itu sementara sang monster tetap merendah dan keseimbangan kekuatan bergeser sepenuhnya menguntungkannya. Untuk menguji kepatuhan itu, dia dengan dingin memerintahkan binatang itu untuk menggigit. Monster itu seketika menerima perintah tersebut. Ia menerjang salah satu pria itu tanpa ragu. Sang korban menyadari terlambat bahwa binatang itu telah berbalik menyerangnya. Serangan itu seketika menjadi fatal. Pemuda itu menyetujuinya, merasa senang bahwa makhluk itu patuh dengan sempurna. Preman lainnya mundur karena ngeri saat binatang itu bergerak lagi. Monster itu mengoyak pria-pria yang tersisa dengan efisiensi yang brutal. Seorang penyintas panik dan membuang pikiran untuk membalas dendam, hanya fokus untuk melarikan diri hidup-hidup. Pemuda itu membaca ketakutan itu dengan jelas dan menilai pria itu cukup lemah untuk memohon. Seperti yang kuduga, berandalan itu menjatuhkan diri dan tunduk sepenuhnya demi mendapatkan pengampunan. Bahkan saat memohon pun, pria itu membatin bahwa dendam bisa menunggu sampai dia berhasil bertahan hidup. Sebelum dia sempat bangkit, sebilah pedang terhujam di sampingnya dan membuatnya membeku seketika. Bilah itu menyerempetnya, cukup untuk mengingatkan bahwa pengampunan bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Pemuda itu menjulang di hadapannya, memaksanya untuk menghadapi penghakiman. Dia teringat pada tipe pria yang baru meminta maaf saat sudah tersudut. Kenangan itu mengeras menjadi rasa muak terhadap orang-orang yang menganggap kebaikan sebagai kelemahan. Dia teringat kehidupan lamanya saat dia menerima alasan dari atasan yang menunda gajinya. Dulu, dia percaya pada klaim manajernya tentang kesulitan perusahaan dan merelakan upahnya yang tak dibayar.
Karena dia berhati lembut, dia membiarkan dirinya dieksploitasi, alih-alih melawannya. Begitu dia menundukkan kepala, gaji yang tertunda itu terus diulur semakin lama. Saat dia akhirnya mencoba bertanya lagi, sang manajer menjawab dengan kekerasan bukannya rasa malu. Pria itu mengejeknya karena berani mengeluh. Lalu dia memutarbalikkan situasi, menyebut si korban egois sambil memperlakukannya seperti orang yang terlalu lemah untuk melawan. Mengingat penghinaan itu, sang pemuda melihat berandalan yang berlutut ini sebagai jenis parasit yang sama. Dia berpaling dari pria yang memohon itu, membawa pelajaran bahwa ketundukan hanya akan mengundang lebih banyak penindasan. Rasa takut berandalan itu berubah menjadi tekad yang nekat dan menjijikkan. Dia memutuskan untuk bertaruh pada pengkhianatan begitu, dia melihat ada kesempatan. Dia menerjang dari belakang dengan belati tersembunyi, mencoba membunuh sang pemuda dalam satu serangan. Dia mengerahkan segalanya, yakin bahwa serangan kejutan itu akan menyelamatkannya. Namun sang pemuda merasakan pengkhianatan itu seketika dan berbalik dengan ketenangan seorang predator. Dia menangkis serangan itu dan mengecam orang-orang yang menipu sesamanya tanpa rasa sesal. Baginya, orang-orang seperti ini tidak akan pernah mampu merasa menyesal dengan tulus. Berandalan itu terlambat menyadari bahwa dia telah memprovokasi target yang salah. Sementara itu, monster yang patuh itu membuktikan kesetiaannya dengan menjatuhkan sekantong koin di kaki sang pemuda. Emas yang tumpah itu menunjukkan bahwa monster itu bahkan telah mengambilkan uang dari mayat itu untuknya. Dia memperhatikan pemberian itu dan mulai menilai kembali makhluk tersebut. Melihat betapa berguna dan setianya monster itu, dia mengajaknya begitu saja untuk terus mengikutinya. Monster itu merespons dengan mendekat alih-alih melawan. Ia menerima sentuhannya tanpa rasa permusuhan. Untuk pertama kalinya, dia memperlakukan monster itu dengan sedikit kehangatan. Dia menyadari bahwa makhluk itu jauh lebih pintar daripada kelihatannya. Dia memutuskan agar mereka mulai akur dan menjadikan monster itu sebagai rekannya. Dengan berakhirnya pertarungan, cerita beralih menuju kota di balik hutan belantara. Pagi yang lebih tenang menyusul pertumpahan darah tersebut. Dia terbangun setelah tidur nyenyak di sebuah ruangan, di mana monster itu kini beristirahat di dekatnya seperti hewan peliharaan. Istirahat itu membuatnya merasa segar di luar dugaan. Bahkan pagi yang sederhana pun terasa mewah dibandingkan penderitaan yang pernah dia alami dulu. Dia membasuh diri di luar, mulai menyesuaikan diri dengan realitas bertahan hidup di dunia baru ini. Saat air mengalir di tubuhnya, ketegangan dari hari sebelumnya akhirnya mulai meresap. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia telah membunuh orang sekarang, dan bukan hanya satu atau dua. Yang membuatnya gelisah bukanlah rasa bersalah, melainkan ketiadaan rasa itu. Awalnya dia bertanya-tanya apakah itu karena korbannya adalah sampah, lalu dia menepis penjelasan itu. Kebenarannya jauh lebih gelap, membunuh mereka terasa sama seperti berburu monster dan sensasinya sungguh mendebarkan. Dia menyadari sesuatu yang haus darah di dalam dirinya mulai terbangkitkan. Perubahan itu tidak lagi samar, dan dia bisa merasakan dirinya berubah menjadi orang lain. Meski begitu, dia memilih untuk mengutamakan kelangsungan hidup daripada rasa takut akan jadi apa dia nantinya. Dia bertekad bahwa hidup ini tak akan seperti dulu, dan dia akan hidup tanpa penghinaan atau kemiskinan. Daripada meratapi masa lalu, dia memutuskan untuk menikmati masa kini dan melihat apa yang ditawarkan dunia ini. Dia menuju kota pionir kelima dengan tujuan praktis pertama, menjual kulit monster itu dan mengubahnya jadi uang. Dia memerintahkan monster itu untuk tetap bersembunyi di dekatnya, tahu bahwa membawanya masuk akan memicu masalah di kota. Dari apa yang telah dibacanya, hadiah buruan monster ditangani melalui aliansi Ordo. Dia memastikan kota pionir memiliki cabangnya dan menuju ke sana sambil berpikir dia harus berhenti memanggil monster itu Mut. Di aliansi, seorang juru tulis yang mengantuk menerimanya tanpa banyak minat. Dia bertanya apakah ini tempat yang tepat untuk mengklaim hadiah dan diberitahu bahwa memang benar. Dia menjatuhkan bungkusan kulit itu ke konter seketika menarik perhatian si juru tulis. Lalu dia menyatakan dengan terus terang bahwa dia datang untuk mengambil hadiah buruan monster. Juru tulis itu awalnya menganggap bungkusan itu hanya kulit anjing biasa dan memperingatanya agar tidak bercanda di sana. Namun saat melihat lebih dekat, juru tulis itu langsung terdiam. Tiba-tiba dia menyadari bahwa itu adalah kulit werewolf. Dengan terguncang, dia bertanya apakah pemuda itu benar-benar memburunya sendiri. Jawabannya adalah ya yang tenang. Dia diminta menunggu sementara aliansi memverifikasi klaim tersebut. Saat petugas kembali, dia meminta maaf atas keterlambatan dan menjelaskan bahwa hadiahnya cukup besar sehingga perlu konfirmasi hati-hati. Kulit itu dinyatakan asli dan hadiah buruannya disetujui. Pemuda itu menerima kantong berat dan menyadari hadiah itu cukup untuk membebaskannya dari kesulitan selama bertahun-tahun. Melihat uang sebanyak itu di tangannya sendiri, membuat peluang di dunia baru ini akhirnya terasa nyata. Pemandangan emas itu membuatnya bersemangat dengan cara yang berbeda dari pertempuran, dan dia memutuskan bahwa uang sama memabukkannya dengan kekerasan. Sebelum dia pergi, petugas itu menghentikannya dengan ragu-ragu.
Pria itu bertanya apakah dia mau mempertimbangkan permintaan lain karena aliansi memiliki masalah yang ingin diselesaikan. Kata permintaan itu segera menarik minatnya. Dia mengetahui bahwa monster berbahaya muncul di tambang terdekat dan melumpuhkan operasi lokal. Karena para pekerja tak bisa masuk, penambangan Bloodstone terhenti, uang habis, dan kota itu menuju kehancuran. Petugas itu menambahkan bahwa makhluk itu konon bahkan lebih kuat daripada werewolf. Meski begitu, dia menegaskan bahwa dia yakin sang pemuda bisa mengatasinya. Pemuda itu menanyakan nama monster itu sebelum memutuskan apapun. Jawabannya adalah Mad Skull. Petugas itu menaikkan taruhan dengan mengungkapkan hadiah sebesar 70 koin emas. Nama itu langsung mengejutkan sang pemuda karena dia mengingatnya dari catatan sejarah. Lebih buruk lagi, dia ingat pernah menghadapinya dalam siklus pengalaman lain. Ciri khas Mad Skull adalah tengkoraknya yang hampir tidak bisa dihancurkan. Agresi, ketangguhan, dan kekuatannya jauh melampaui werewolf. Dia langsung mengerti mengapa kota itu putus asa, karena bahkan dia dulu butuh sebulan dan banyak kematian UNT 075K menjatuhkannya. Petugas itu bertanya apakah dia merasa sanggup menaklukkannya. Dia terdiam sejenak, menimbang risiko dibandingkan dengan hadiahnya. Lalu kepercayaan diri predatornya kembali, dan dia menerima perburuan itu sebagai target berikutnya. Tekad itu terbayang di balik kenangan pemenggalan lainnya, sebuah pengingat betapa dia kini benar-benar menolak menjadi mangsa. Dia teringat saat dia memenggal kepala penyerangnya. Kenangan itu menjadi sebuah sumpah. Dia bersumpah tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menganggapnya remeh. Setelah itu selesai, perhatiannya beralih pada masalah praktis yang masih ada di sampingnya. Dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan pada Mood sebelum menuju ke tambang. Tak lama kemudian, dia tiba di lokasi tambang tersebut. Dia mencatat bahwa pekerjaan memang telah dihentikan karena Mad Skull. Tambang yang ditinggalkan itu terasa cukup menyesakan, sehingga dia memutuskan pekerjaan ini harus segera diselesaikan. Saat dia masuk, seseorang berteriak dan menghentikannya. Sekelompok tentara bayaran menghalangi jalannya dan mengklaim prioritas, mengatakan mereka tiba lebih dulu dan sedang bersiap melawan monster itu. Dia merasa ide itu konyol, karena perburuan monster bukanlah sesuatu yang harus memakai antrean. Pemimpin mereka segera melembutkan nadanya saat melihat orang asing itu bukanlah orang yang mudah digertak. Alih-alih mengusirnya, sang pemimpin menawarkan kerjasama dan mengajaknya bergabung dengan tim mereka. Pemuda itu menimbang bahwa menunggu mereka gagal hanya akan membuang-buang waktu, tapi melawan mereka demi urutan juga akan sia-sia. Dia mulai berpikir bahwa kerjasama sementara mungkin merupakan pilihan yang paling efisien, meskipun itu berarti harus berbagi hadiah. Namun, ingatan akan pengkhianatan membuatnya tetap waspada. Dia secara terang-terangan mengaku tidak mempercayai orang-orang di sini, dan bertanya mengapa mereka menginginkannya secara spesifik, padahal mereka sudah punya cukup orang. Kapten tentara bayaran itu menjawab dengan jujur bahwa dia lebih menghargai keselamatan daripada harga diri. Dia mengatakan bahwa menambah orang luar yang kuat akan meningkatkan peluang mereka dan menyatakan dengan blak-blakan bahwa pemuda itu tampak sangat perkasa. Pemuda itu menyadari rasa hormat yang tiba-tiba ini dan menyimpulkan bahwa orang-orang ini secara naluriah tunduk pada kekuatan. Sang kapten menjelaskan alasannya. Seekor monster serigala tidak akan pernah mengikuti manusia yang lemah. Seorang wanita pirang menambahkan bahwa monster serigala terkenal mandiri dan hampir mustahil untuk dijinakan bahkan oleh aliansi Ordo, membuat kemitraan ini terasa luar biasa. Pemuda itu terkejut karena dia telah memerintahkan Mood untuk tetap bersembunyi dan tidak menyadari bahwa binatang itu telah menampakkan dirinya. Lalu dia menyadari alasan tepat mengapa Mood mengkhianati perintahnya. Kelompok itu memancingnya keluar dengan daging matang. Mood membeku karena merasa bersalah dengan makanan yang masih ada di mulutnya. Daging yang baru dimakan setengah itu pun jatuh ke tanah. Kedua pria itu menoleh ke arah makanan yang jatuh sementara Mood bersiap menerima hukuman. Pemuda itu merasakan kekesalannya memuncak, tapi bukan karena alasan yang diduga siapapun. Kesalahan yang sebenarnya adalah daging itu terlihat terlalu lezat untuk disia-siakan. Kemarahannya goyah saat rasa lapar dan godaan mengambil alih. Dia tiba-tiba menyadari sudah berapa lama sejak terakhir kali dia memakan hidangan daging yang layak. Lalu dia ingat makanan itu jatuh di tanah dan Mood sudah menggigitnya, membuat harga dirinya memberontak. Tepat saat dia berjuang dengan sisa martabat terakhirnya, sebuah tangan lembut memungut daging itu untuknya. Wanita pirang itu dengan ramah menawarkannya porsi yang belum disentuh jika dia merasa lapar. Kedermawanannya yang sederhana itu membuatnya terdiam sesaat. Pada saat itu juga dia memutuskan bahwa wanita itu adalah seseorang yang bisa dia percayai. Kelompok itu bersama-sama menuju ke dalam tambang yang berpenerangan. Dia mengikuti mereka masuk, kini bergerak sebagai bagian dari formasi mereka.
Sambil makan, dia terharu oleh betapa lezatnya rasa daging matang yang asli dibandingkan dengan daging monster yang dulu dia makan untuk bertahan hidup. Wanita pirang itu menyadari bahwa mereka belum memperkenalkan diri dengan benar. Sang kapten memperkenalkan dirinya sebagai Jonathan dari kelompok tentara bayaran Black Marlin dan wanita itu menyebutkan namanya sebagai Claire. Pemuda itu hampir menyebutkan nama lamanya, lalu berhenti dan memilih untuk memanggil dirinya Jean saat mereka menyambutnya bergabung. Reaksi tenang Jonathan menunjukkan bahwa dia menyadari keraguan itu dan sudah mulai memikirkan apa artinya. Kelompok tentara bayaran itu mencapai medan perang yang dipilih dan dengan cepat mengatur jebakan untuk membunuh Mad Skull dengan jaring dan tombak. Kapten mereka meminta Claire untuk memulai bagian rencananya dan dia setuju tanpa ragu. Jean menyadari adanya kekuatan aneh yang berkumpul di sekitarnya dan menyadari ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Dia melihat Claire memanggil kekuatan bercahaya dari bukunya dan mengerti bahwa ini adalah sihir yang sesungguhnya. Saat mantra itu terbentuk, Jean mengenalinya sebagai jenis sihir yang dijelaskan dalam kronik-kronik kuno. Claire secara resmi memanggil kekuatan ilahi untuk memberkati tanah dan mendukung perburuan tersebut. Mantranya menyelimuti kelompok itu, membuat sang kapten menjadi ringan dan cukup lincah untuk bergerak bagaikan sehelai bulu. Sang kapten menganggap peningkatan kemampuan dari Claire sebagai keuntungan yang sudah biasa dan bersiap untuk memanfaatkannya. Claire memperingatkan bahwa berkat itu hanya akan bertahan beberapa menit, jadi perburuan harus diputuskan dengan cepat. Dengan batas waktu yang telah ditentukan, sang kapten memerintahkan semua orang untuk tetap bersiap sementara dia memancing monster itu masuk. Dia bergegas keluar sendirian, berniat memancing Mad Skull langsung ke zona pembantaian yang telah disiapkan. Jean memperhatikan bahwa sang kapten menjadi jauh lebih cepat di bawah pengaruh mantra dan merasa terkesan dengan nilai praktis dari sihir. Melihat cara kerja Claire, Jean mulai bertanya-tanya apakah dia juga bisa mempelajari sihir. Sang kapten memotong segala gangguan dan mengingatkan semua orang bahwa Mad Skull sudah hampir sampai di depan mereka. Dia menegaskan bahwa kesalahan kecil saja bisa membuat seluruh tim terbunuh, memaksa semua orang untuk fokus. Jean menilai rencana itu masuk akal secara teori, menjebak binatang itu dan melumpuhkannya dengan serangan bertubi-tubi. Meski begitu, dia tetap ragu bahwa strategi sesederhana itu akan benar-benar berhasil pada Mad Skull. Sang kapten berlari cepat ke depan dan akhirnya memancing monster itu masuk ke dalam ruangan. Melihat target telah tiba, dia segera memberi isyarat kepada tim jebakan untuk bertindak. Mad Skull menyeruak masuk di belakangnya dengan kecepatan yang mengerikan, membuktikan bahwa ancaman itu sama berbahayanya dengan yang diperkirakan. Para pemburu memastikan kedatangan monster itu dan mempersiapkan diri untuk saat penentuan. Jaring-jaring jatuh menimpa binatang yang sedang menyerang itu dan sejenak tampak berhasil menahannya. Atas perintah, tim jebakan menarik tali dengan kencang untuk melumpuhkannya. Untuk sesaat, jaring itu mengungkung tubuh dan kepala Mad Skull. Sang kapten memerintahkan tim tombak untuk menyerang saat monster itu sedang tertahan. Para pembawa tombak merangsek maju bersama, mencoba menghabisinya sebelum ia bisa pulih. Senjata mereka menghujam ke arah binatang yang terjebak itu, namun serangan tersebut tidak memiliki daya henti yang mereka harapkan. Mad Skull meraung menembus jaring alih-alih tumbang di bawah serangan tersebut. Orang-orang yang menarik tali menyadari terlambat bahwa monster itu masih jauh lebih kuat dari mereka. Ia melonjak tegak melawan jaring dan menyeret seluruh tim jebakan bersamanya. Jean segera menyadari bahwa situasi ini berubah menjadi bencana. Para pemburu kewalahan meskipun jumlah mereka banyak dan jebakan itu gagal di depan matanya. Saat orang-orang terpental dan kehilangan kendali atas tali, kepanikan mulai menyebar di seluruh tim. Mad Skull mencabik ke arah atas menembus kekangan dan mulai membebaskan diri dengan kekuatan kasarnya. Kekuatannya yang luar biasa menjadi tak terbantahkan saat ia merobek jaring itu berkeping-keping. Jebakan yang hancur membuat para pemburu terpental ke tanah. Setelah bebas dan murka, monster itu mengalihkan serangannya ke arah Claire dan yang lainnya di belakang garis depan. Claire baru menyadari terlambat bahwa binatang itu datang langsung ke arahnya. Jean bergerak lebih dulu, melemparkan dirinya ke tengah lintasan sebelum monster itu bisa menjangkaunya. Dia menghadang serangan itu secara langsung, menahan benturannya sendirian demi melindungi Claire. Sepatunya terseret di atas tanah saat dia berjuang menahan kekuatan besar tersebut. Bahkan saat terdorong mundur, Jean berhasil menangkap dan mengalihkan salah satu taringnya alih-alih tertusuk. Dia akhirnya berhadapan langsung dengan monster itu, cukup dekat untuk mempelajarinya di bawah tekanan yang mematikan. Claire berteriak bahwa dia dalam bahaya maut, namun Jean tetap teguh pada posisinya. Dia dengan tenang mengatakan padanya untuk tidak khawatir, menunjukkan kepercayaan diri yang mengejutkannya. Jean mengungkapkan bahwa dia sudah tahu cara untuk menjatuhkan seekor Mad Skull. Menggunakan kedua tangannya, dia mencengkeram taring-taring itu dan memaksa kepala binatang itu ke jalur yang bisa ia kendalikan. Lalu dia menghindar ke samping di saat-saat terakhir, menghindari kekuatan penuh dari serudukannya.
Dia menggunakan momentum monster itu sendiri untuk melawannya sambil menjaga dirinya tepat di luar sudut mematikan dari taring tersebut. Dalam jarak dekat, dia menghunus bilahnya dan bersiap untuk menyerang balik. Monster itu beayun lagi, tapi Jin terus bergerak alih-alih mengadu kekuatan dengan kekuatan. Bahkan setelah menjadi lebih kuat, Jin mengakui dalam hatinya bahwa kekuatan kasar saja tidak cukup untuk melawan binatang ini. Dia menyadari bahwa keunggulan terbesar Mad Skull adalah kekuatan fisiknya yang luar biasa. Menyadari dia sempat lengah sesaat, Jin segera memperbaiki posisinya sebelum kesalahan itu membunuhnya. Pada saat itu, sihir Claire juga mencapainya, dan dia merasakan perubahan mendadak pada tubuhnya. Claire menolak untuk tinggal diam dan mengirimkan berkatnya untuk mendukung Jin secara langsung. Jin merasa tubuhnya menjadi jauh lebih ringan dan mengerti bahwa Claire telah memperkuatnya dengan sihir. Dengan peningkatan itu, dia memutuskan bisa menggunakan metode berburu pilihannya dengan jauh lebih efektif. Ketika yang lain menawarkan bantuan, Jin dengan tajam memerintahkan mereka untuk tetap di belakang dan menyerahkan pertarungan kepadanya. Sang kapten ragu sejenak, terkejut oleh wibawa dan kepercayaan diri Jin. Jin berkomitmen untuk menangani binatang itu sendirian untuk saat ini. Dia menjelaskan bahwa melawan Mad Skull sebenarnya lebih mudah tanpa kerumunan orang yang menghalangi jalan. Sambil bergerak, Jin menyederhanakan perburuan menjadi beberapa prinsip dasar daripada sekadar adu kekuatan kasar. Pertama, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa terlepas dari namanya, Mad Skull pada dasarnya hanyalah seekor babi. Itu berarti ia bisa menyeruduk cepat dalam garis lurus tapi sulit baginya untuk mengubah arah. Dia memutuskan untuk mengeksploitasi kelemahan itu dan menghentikan momentumnya alih-alih mengadu kekuatan secara langsung. Memancing monster itu untuk bertabrakan dengan struktur batu di sekitar mereka. Binatang itu menancapkan kuku kakinya terlambat untuk bisa berbelok dengan mulus. Ia menabrak dinding dan puing-puing dengan keras, kehilangan kecepatan, serta keseimbangan. Jin melihat bahwa buff dari Claire membuat pengejaran itu semakin sulit bagi monster tersebut dan segera beralih ke langkah kedua. Dia ingat bahwa taring itu berfungsi seperti tangan manusia, menjadikannya pusat dari cara binatang itu menyerang dan mengendalikan ruang. Namun karena taring itu terlalu keras untuk dipotong dengan pedang, dia membuang jauh-jauh niat untuk menebasnya. Sebaliknya, dia memilih titik lemah yang sebenarnya di antara kedua taring itu, yaitu hidung. Bilah pedangnya menebas moncongnya, memancing teriakan kesakitan yang memilukan dari monster itu. Gen tahu bahwa rasa sakit di hidung akan memburuk di setiap gerakan, membuat serangan selanjutnya semakin sulit bagi binatang itu. Dengan monster yang sudah goyah, dia meluncurkan rangkaian serangan penghabisan. Dia menebas dalam ke tubuhnya saat monster itu masih sempoyongan akibat serangan pertama. Tebasan kedua segera menyusul, membuka luka lain sebelum monster itu sempat pulih. Jin terus menekan serangannya karena dia tahu dia tidak akan mendapatkan kesempatan bersih seperti ini lagi. Berlumuran darah namun tetap fokus, dia menjaga ketenangannya dan berkomitmen penuh untuk membunuhnya. Kembali ke pintu masuk, yang lain tiba-tiba mendengar sisa-sisa pertempuran dari arah yang lebih dalam. Mereka bergegas menuju suara itu, bingung oleh kehancuran yang terjadi dan mengkhawatirkan Jin. Sebelum mereka sempat memahami situasinya, sesuatu bergerak melewati mereka. Sesosok monster iblis mirip serigala muncul dan langsung menuju ke arah medan pertempuran. Claire dan sang kapten terpaku, tidak yakin apakah pendatang baru ini adalah ancaman lain. Raungan binatang itu seolah memperingatkan mereka agar tidak ikut campur dengan apa yang sedang terjadi di depan. Mereka berhenti dan memperhatikan saat binatang itu mengambil posisi di dekat Jin alih-alih menyerangnya. Saat mereka menemukan Jin masih hidup, dia menjelaskan hasilnya dengan gayanya yang blak-blakan. Dia sudah melahap esensi monster itu, jadi Mad Skull itu sudah musnah. Dia memperjelas bahwa tidak ada lagi Mad Skull yang tersisa untuk dilawan. Yang tersisa hanyalah bangkainya, yang dia remehkan dan anggap tak lebih dari sekadar daging babi sekarang. Para tentara bayaran tercengang karena Jin benar-benar bisa menjatuhkan monster itu sendirian. Binatang mirip serigala itu mengendus udara di sekitar mayat, bertindak lebih seperti sekutu daripada musuh. Perilakunya mengonfirmasi bahwa dia berada di pihak Jin, bukannya melawannya. Kemudian Mad Skull kedua muncul dari terowongan, mengungkapkan bahwa perburuan ini tidak pernah sesederhana yang mereka kira. Binatang baru ini meraung penuh amarah, siap menerjang kelompok yang sudah kelelahan itu. Sang kapten menyadari bahwa sejak awal memang ada Mad Skull lainnya dan memerintahkan semua orang bersiap untuk bertarung lagi. Claire menghentikannya sebelum kelompok itu membuat kesalahan fatal. Dia menyadari bahwa Mad Skull kedua tidak sendirian dan mulai memahami kebenarannya. Dua anak babi muncul di sampingnya, mengungkapkan bahwa binatang yang selamat itu adalah seorang induk yang melindungi anaknya. Agresi sang induk bersifat defensif alih-alih haus darah, dan Claire mengenali perbedaan itu. Jin berdiri dengan tenang di samping rekan serigalanya, hanya memperhatikan alih-alih memancing amarah sang induk. Sang induk mengumpulkan anak-anaknya, dan fokus Unte 075K melarikan diri alih-alih membalas dendam.
Semua orang menahan napas saat induk yang terluka itu menatap mereka Un-075K terakhir kalinya. Lalu dia berbalik pergi bersama anak-anaknya, memilih mundur daripada bertarung lagi. Claire menyadari bahwa para monster itu berniat membesarkan anak-anak mereka di tempat terpencil itu dan merasa bersalah atas apa yang terjadi. Jin merasa lega karena sang induk pergi dengan damai alih-alih, memaksakan terjadinya pertumpahan darah lebih lanjut. Malam itu, cerita beralih kembali ke keamanan kota pionir ke-5. Kelompok itu berkumpul di sebuah kedai minuman setelah perburuan usai. Sang kapten memuji semua orang karena berhasil selamat dari misi dan merayakan keberhasilan penangkapan Mudskull. Dia dengan penuh semangat mengalihkan perayaan ke arah hadiah yang sebenarnya, yaitu bayaran. Para tentara bayaran bersorak mendengar janji uang dan minuman keras. Claire menyadari bahwa bayarannya jauh lebih besar dari hadiah asli 70 emas dan mempertanyakannya. Sang kapten dengan bangga mengklaim pujian karena telah membuat keributan dan menuntut kompensasi yang lebih baik. Dia menjelaskan bahwa dia berargumen kalau laporannya salah karena sebenarnya ada 2 Mudskull dan anak-anak babi yang terlibat, jadi dia minta lebih. Gertakannya memenangkan hadiah besar berupa 110 koin emas, dan tim pun memujanya karena hal itu. Jin menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak pernah melawan sang induk, jadi pembayaran tambahan itu terasa meragukan. Sang kapten dengan santai mengakui bahwa dia hanya berbohong demi mengamankan uang tersebut. Yang lainnya, segera menerima logikanya, dan menganggap tipu muslihat itu sebagai bagian dari pekerjaan. Jin memperhatikan kelompok itu dan menyimpulkan bahwa mereka adalah sekumpulan orang yang aneh tapi menarik. Sang kapten tiba-tiba mengubah suasana lagi dan menjadikan Jin pusat perhatian. Dia mengumumkan ingin memberikan setengah dari pendapatan kepada Jin, berargumen tidak ada yang berhak keberatan setelah Jin menyelamatkan mereka semua. Jin terkejut dengan besarnya tawaran tersebut. Sang kapten bersikeras bahwa tanpa Jin, mereka semua akan mati. Jadi pembagian itu memang pantas, bukan sekadar bermurah hati. Dia menambahkan bahwa hadiah yang meningkat itu menyisakan cukup uang bagi semua orang, membuat keputusan itu mudah bagi tim. Yang lain setuju dengan gembira, dan sang kapten menikmati baik uang maupun aksinya sendiri. Secara pribadi, Jin mengakui bahwa buff dari Claire dan jebakan tim benar-benar membantunya lebih dari yang awalnya ingin dia akui. Kesadaran itu melunakkan pandangannya terhadap orang-orang di sekitarnya, dan dia mulai berpikir bahwa mereka mungkin tidak seburuk itu. Sebagai rasa terima kasih, dia menawarkan untuk membayar minuman semua orang, dan kedai itu pun meledak dalam perayaan yang lebih meriah. Para tentara bayaran memanjakan diri dalam pesta itu, bertekad untuk mabuk sepanjang malam. Di tengah kebisingan itu, Jin menyadari Claire diam-diam meninggalkan meja. Saat dia bertanya, Claire memberitahu bahwa dia akan keluar untuk berlatih sihir. Ide itu langsung menarik perhatian Jin. Kemudian di bawah cahaya rembulan, Claire berlatih sendirian dengan tekad yang sunyi. Dia terus menyalurkan sihir bahkan setelah perburuan yang melelahkan, menunjukkan disiplin yang tidak bisa diabaikan oleh Jin. Melihatnya, Jin terkesan dengan upayanya dan mulai menganggap sihir dengan serius sebagai sesuatu yang layak untuk ditekuni. Dia memikirkan hal itu dengan lebih saksama, tidak lagi meremehkannya sebagai keahlian orang lain semata. Akhirnya, dia memutuskan bahwa dia ingin mencoba belajar sihir sendiri. Saat dia bertanya pada Claire, gadis itu terkejut namun segera setuju untuk mengajarinya. Jin terkejut dengan betapa mudahnya dia menerima dan mengetahui bahwa Claire memang sudah berniat memberinya sesuatu sebagai imbalan. Claire menjelaskan bahwa karena Jin menyelamatkannya saat serangan Mudskull, mengajarinya sihir adalah hal terkecil yang bisa dia lakukan. Dia juga memperjelas bahwa dia tidak akan pernah menawarkan bantuan seperti itu kepada kelompok tentara bayaran. Tapi Jin berbeda di matanya. Sang kapten mencoba mematikan ide tersebut dengan berargumen bahwa sihir tidak bisa dipelajari secara instan dan mereka akan meninggalkan kota dalam 2 hari. Claire membalas dengan mengusulkan solusi yang jelas, Jin bisa pergi bersama mereka saja. Sang kapten secara teatrikal mengklaim bahwa pemburu sehebat Jin harus tetap menjadi serigala tunggal dan tidak merendahkan diri dengan bergabung ke kelompok mereka. Jin melihat melalui akting itu dan menyadari sang kapten sebenarnya sudah mencoba merekrutnya sambil berpura-pura tidak melakukannya. Jadi saat ditanya kemana tujuannya, Jin memutuskan sedikit membelokkan kebenaran dan berkata dia berencana pergi ke kota pionir keempat untuk pekerjaan besar. Sang kapten segera mengklaim bahwa dia juga berencana menuju ke sana, membuka jalan bagi Jin untuk bergabung dengan mereka secara alami. Jin dengan canggung meminta ikut dengan alasan dia bisa belajar sihir di perjalanan, dan baik Claire maupun sang kapten langsung menyadari betapa transparan kebohongan itu. Meski begitu, sang kapten menerima kebetulan itu, dan dengan senang hati menyambut Jin sebagai sekutu baru yang kuat untuk perjalanan ke depan. Dengan kesepakatan tak terucap itu, Jin mendapatkan teman perjalanan, guru sihir, dan tujuan baru, kota pionir keempat. Sebuah karavan bergerak menembus hutan di punggung monster iblis raksasa yang digunakan sebagai alat transportasi.
Para pengelana itu menunggangi Tarasque, salah satu monster iblis langka yang berhasil dijinakkan manusia untuk mengangkut beban berat. Jin mengenali makhluk itu dari catatannya dan menyadari orang-orang di sini menggunakannya sebagai pengganti kuda karena kapasitas angkutnya yang luar biasa. Dengan rute yang masih sangat panjang, kelompok itu didorong untuk terus maju dan perjalanan berlanjut. Malam itu, Jin duduk di bawah rembulan mencoba mempelajari sesuatu yang benar-benar baru baginya, sihir. Dia merenungkan bahwa belajar itu sulit bukan hanya karena usaha, tapi karena kemajuan menuntut pengulangan tanpa henti. Claire terus melatihnya melalui latihan yang sama, mengingatkannya bahwa pertumbuhan yang nyata itu datang perlahan. Jin mengakui kemandekan itu menyakitkan, tapi dia tetap menahannya demi kemajuan. Dia mengandalkan kesabaran yang ditempa oleh bertahun-tahun penderitaan dan terus maju meskipun merasa frustrasi. 12 tahun kejam yang dia lalui untuk bertahan hidup di alam iblis telah membuatnya sangat tahan terhadap penderitaan semacam ini. Maka dia tetap duduk di kegelapan, terus mengulang latihan tanpa ada niat untuk menyerah. Akhirnya, dia menangkap jejak samar dari sesuatu dan menyadari bahwa pengulangan itu akhirnya membuahkan hasil. Jin memahami bahwa kegigihan semacam inilah yang sebenarnya paling dia kuasai. Claire dengan bersemangat mengonfirmasi bahwa dia telah berhasil merasakan sihir untuk pertama kalinya, dan Jin menyadari kehadiran aneh itu adalah mana. Bahkan dengan terobosan itu dia mencatat bahwa butuh 10 hari penuh baginya hanya untuk bisa merasakan mana. Claire mengakui itu sangat lambat, tapi meyakinkannya bahwa hanya dengan bisa merasakan mana saja sudah merupakan langkah besar. Tanpa membuang waktu, dia membawanya ke tahap pelatihan kedua. Dia menyiapkan cairan sihir yang bersinar untuk pelajaran berikutnya. Lalu tiba-tiba dia menyuruh Jin melepas pakaiannya agar dia bisa bekerja langsung pada tubuhnya. Permintaan itu membuatnya benar-benar terkejut. Keheningan yang menegangkan terjadi saat dia mencoba memahami maksud perkataan wanita itu. Claire tetap mulai menggunakan cairan itu, membuat Jin bingung tentang apa sebenarnya yang sedang dia lakukan. Dia menjelaskan bahwa dia sedang menciptakan jalur di tubuhnya agar bisa menyuntikkan mana ke dalamnya dari luar. Setelah formasi sihir selesai, dia memberitahunya bahwa dia akan mengalirkan mana ke dalam dirinya dan dia harus fokus pada sensasi tersebut. Jin setuju dan mempersiapkan dirinya. Claire mengaktifkan formasi itu dan mulai menyalurkan mana ke dalam dirinya. Mana membanjiri tubuh Jin dengan intensitas yang luar biasa. Dia segera merasakan bahwa ini tidak seperti mana lemah yang dia rasakan sebelumnya. Jauh di dalam dirinya, dia merasakan aliran pekat bergerak menembusnya seperti sesuatu yang lebih kental dari darah. Saat Claire bertanya, dia memastikan bahwa dia bisa merasakan mana mengalir dengan jelas melalui tubuhnya. Puas, Claire memberitahunya bahwa dia sekarang telah mengambil langkah nyata pertama menuju penggunaan sihir dan mulai menjelaskan sistemnya. Dia memaparkan 3 tahap sihir, merasakan mana, menyimpannya di dalam tubuh, dan kemudian menggunakannya untuk merapal mantra. Karena dia telah melewati tahap pertama, dia sekarang fokus mengajarinya cara menahan mana di dalam dirinya. Claire membimbing mana itu menuju jantungnya dan menyuruhnya membayangkan membangun wadah internal untuk menyimpannya. Jin berkonsentrasi mempersiapkan tubuhnya untuk menjadi wadah tersebut. Claire memulai ujian yang sesungguhnya untuk memaksa wadah itu terbentuk. Mana melonjak lebih kuat melalui formasi di punggungnya saat prosesnya semakin intens. Di dalam diri Jin, Claire tiba-tiba melihat sekilas sesuatu yang mengerikan terbentuk di dunia batinnya. Apa yang dilihatnya bukanlah pemandangan mental biasa, melainkan kehadiran mirip serangga yang menjijikkan. Makhluk itu tampak membungkuk dan buas, memancarkan korupsi. Tubuhnya tidak terlihat seperti jiwa manusia, melainkan lebih mirip binatang iblis. Kemudian banyak mata merahnya terbuka, mengonfirmasi bahwa penglihatan itu adalah sesuatu yang sangat tidak wajar. Claire terguncang oleh perasaan buruk itu dan segera merasa takut akan apa artinya ini. Dia tersentak mundur saat mana di sekitar Jin berubah menjadi berbahaya. Alirannya berputar tak terkendali dan mulai menyeretnya masuk. Claire menyadari dengan ngeri bahwa Jin menyerap mananya alih-alih hanya menerima bimbingan dan dia bisa menguras habis energinya. Sebelum dia sempat pulih, sesuatu menyerangnya dari belakang. Seekor serigala merah melompat dan menjauhkan Claire dari Jin, memutuskan kontak yang berbahaya itu. Claire mengenali makhluk itu sebagai serigala merah dan terpana karena ia turun tangan untuk melindunginya. Serigala itu berdiri di antara dia dan Jin, menggeram dengan waspada. Claire menyadari binatang itu turun tangan karena merasakan bahwa dia dalam bahaya. Jin bergegas ke sisinya, merasa cemas melihat betapa terguncangnya wanita itu. Dia memeriksa Claire terlebih dahulu, lebih mengkhawatirkan kondisinya daripada kondisinya sendiri. Masih gemetar, Claire mengungkapkan bahwa apa yang dilihatnya di dalam dirinya adalah dunia batin. Dia menjelaskan bahwa dunia batin adalah bentuk kasat mata dari kekuatan dan sifat seseorang. Bentuknya berubah tergantung pada kehidupan yang telah dijalani orang tersebut. Yang mengganggunya adalah dunia batin Jin berisi sesuatu yang terlalu buruk untuk diabaikan.
Dia memintanya untuk menjawab dengan jujur sebelum dia menarik kesimpulan apapun. Claire langsung bertanya apakah dia pernah memakan inti batin dari binatang iblis. Jin mengulangi istilah itu, tidak mengenalinya dengan nama tersebut. Saat dia menjelaskan bahwa yang dia maksud adalah esensi binatang iblis, dia dengan tenang mengaku bahwa dia pernah memakannya. Claire merasa ngeri dan menuntut untuk tahu kapan dia mulai memakannya dan berapa banyak yang telah dia konsumsi. Jin menjelaskan dengan santai bahwa dia mulai memakannya saat berburu binatang iblis dan telah melakukannya terus-menerus selama sekitar 10 tahun, kemungkinan sudah ribuan atau bahkan puluhan ribu. Jawabannya yang santai justru membuat Claire meledak karena baginya ini adalah pengungkapan yang membawa petaka. Dia mulai menjelaskan bahaya yang terjadi ketika manusia memakan inti batin. Menurut semua yang dia ketahui, orang yang melakukan itu akan mati atau menjadi binatang iblis itu sendiri. Saat dia mengatakannya, mata Jin berkilat merah, mengisyaratkan bahwa peringatan itu mungkin bukan sekadar teori dalam kasusnya. Claire mengidentifikasi kekuatan korup yang terlibat sebagai karma, sama dengan pembalasan. Karma adalah energi busuk dari alam iblis, dan makhluk yang menyerapnya akan mengembangkan kekuatan aneh. Inti monster adalah nukleus yang terbentuk saat karma tersebut menumpuk di dalam tubuh. Keesokan harinya, kelompok itu melanjutkan perjalanan, tetapi Claire tetap merasa terganggu oleh apa yang diketahuinya. Hal yang terus mengganggunya adalah kemungkinan adanya pendeta kegelapan. Dia ingat bahwa ketika gerbang dunia lain terbuka dan karma membanjiri dunia, beberapa manusia mulai menyembah monster yang menyerapnya dan memanggil mereka malaikat. Para fanatik itu terikat pada sekte jahat yang dibangun di sekitar korupsi tersebut. Mereka memakan inti monster dan bahkan memberikan pengorbanan manusia kepada monster, hingga dikenal sebagai orang-orang gila. Pengakuan Jin bahwa dia telah memakan inti monster selama bertahun-tahun kini terngiang di benaknya. Untuk sesaat, dia bertanya-tanya apakah mungkin Jin adalah salah satu dari pendeta kegelapan itu. Dia menolak kesimpulan itu karena dia terlalu terbuka tentang apa yang telah dilakukannya dan bahkan membiarkannya melihat dunia batinnya, sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan oleh anggota sekte sejati. Tapi hal itu justru membuatnya semakin sulit dipahami karena perilakunya tetap menentang segala sesuatu yang dia ketahui. Sementara Claire merenung, Jin dengan santai membunuh monster lain di jalan dengan efisiensi brutal yang sama seperti biasanya. Melihatnya, dia tidak bisa mengerti mengapa ada orang yang memutuskan untuk memakan sesuatu yang begitu menjijikkan. Dia menyimpulkan bahwa Jin adalah sebuah teka-teki. Padahal kenyataannya, dia hanya meniru apa yang dia lihat dilakukan monster lain. Claire dengan tegas memerintahkannya untuk berhenti memakan inti monster mulai sekarang, memperingatkan bahwa selama ini dia hanya selamat karena keberuntungan. Jin secara diam-diam mempertanyakan keyakinan wanita itu karena dia adalah bukti nyata bahwa aturan yang dia kutip mungkin tidak sepenuhnya berlaku. Dia mulai bertanya-tanya apakah rasa mati rasanya setelah membunuh dan dorongan konstan untuk bertarung mungkin berhubungan dengan inti-inti tersebut. Kilatan merah di matanya menunjukkan bahwa kemungkinan itu sudah memengaruhinya. Dia memberikan janji yang samar kepada Claire untuk mencoba berhenti, dan wanita itu segera memperjelas bahwa mencoba saja tidak cukup. Dia memperingatkan bahwa jika dia terus memakannya, dia tidak hanya mempertaruhkan nyawanya, tetapi juga masa depannya sebagai pengguna sihir. Ancaman itu akhirnya menarik perhatian penuh Jin, karena kehilangan sihir sangat berarti baginya. Claire menjelaskan bahwa dalam kondisinya saat ini, manifestasi mana yang sejati akan sulit dilakukan. Namun, dia bilang dia setidaknya harus bisa menggunakan disiplin yang lebih rendah yang disebut seni mana. Jin segera tertarik pada istilah baru itu. Perjalanan mereka membawa mereka ke kota pionir keempat. Kota itu dipenuhi orang-orang bersenjata yang berkumpul di sekitar pengumuman publik di bawah penghalang pelindung. Jin menyadari jumlah tentara bayaran yang luar biasa banyak dan menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Claire menunjukkan bahwa operasi tersebut cukup penting untuk diawasi oleh seorang ksatria suci. Ksatria yang bertugas diperkenalkan sebagai ksatria suci Raimon. Raimon menyadari keberadaan Jin dari kejauhan dan segera merasa tertarik. Dalam sekejap, Raimon merasakan bahwa Jin membawa aura yang jauh melampaui aura tentara bayaran biasa. Ketika Jin bertanya mengapa begitu banyak orang berkumpul bahkan di bawah pimpinan ksatria suci, dia mengetahui bahwa permintaan itu datang dari serangga emas. Jin awalnya mengira serangga emas pastilah sejenis monster serangga, menunjukkan betapa sedikitnya pengetahuannya tentang dunia luar selain berburu. Claire hanya bisa menatap betapa bodohnya dia terhadap pengetahuan umum dasar. Tentara bayaran berambut merah itu menjelaskan bahwa serangga emas adalah seorang pebisnis legendaris dan salah satu orang terkaya yang masih hidup. Dia menambahkan bahwa Taipan itu meninggal mendadak belum lama ini. Jin segera bertanya-tanya apakah pria itu dibunuh, tetapi jawabannya hanyalah rumor dan ketidakpastian. Meski begitu, alasan pengumpulan itu menjadi jelas. Kekayaan Taipan yang sudah meninggal itu masih harus dipindahkan.
Karena serangga emas meninggalkan 2 ahli waris, seseorang harus mengangkut warisan mereka melewati penghalang. Tugasnya adalah mengawal harta kekayaan yang sangat besar. Jin segera mengerti mengapa permintaan yang begitu menguntungkan ini menarik banyak orang. Kemudian kelompok tentara bayaran Black Marlin dipanggil maju untuk seleksi. Pemimpin mereka sangat gembira, menganggap ini sebagai kesempatan besar kelompok itu, dan menyeret Jin bersamanya. Dia dengan bangga memperkenalkan Jin sebagai petarung terkuat di kelompok itu, sesumbar bahwa dia menangkap Nazgul dan menjinakkan manusia serigala. Kerumunan mengenali Jin dari rumor kekerasan dan mulai memanggilnya sang penghancur kepala. Jin bingung dengan nama julukan itu, sementara rekannya menyuruhnya bersabar karena reputasi itu sangat membantu. Raymond menyaksikan percakapan itu dalam diam, masih mengamati Jin. Kelompok Black Marlin memenangkan kontrak senilai 100 koin emas dan diperintahkan untuk berangkat saat fajar menyingsing. Pemimpin tentara bayaran itu nyaris tak bisa membendung kegembiraannya karena dibayar semahal itu hanya untuk mengangkut barang. Dia menjelaskan kepada Jin bahwa bayaran tersebut dibagi antara kerja keras yang dilakukan dan nilai reputasi yang dibawa oleh seorang petarung ternama. Itulah alasan mengapa ketenaran baru Jin membuat mereka mendapatkan tawaran harga yang begitu menguntungkan. Dia akhirnya menjelaskan bahwa julukan penghancur kepala merujuk pada kebiasaan Jin yang meremukkan kepala monster-monster yang dilawannya. Jin merasa julukan itu mengerikan, namun dia tidak menampik bahwa sebutan itu memang cocok untuknya. Meski begitu, dia memandang uang dan ketenaran itu sebagai hal yang berguna, alih-alih sesuatu yang memalukan. Dalam benaknya, kesuksesan ini hanya berharga karena dapat membantunya selangkah lebih dekat untuk mempelajari seni mana. Malam itu, para tentara bayaran beristirahat di asrama mereka sebelum waktu keberangkatan tiba. Di tempat lain, pertarungan arena yang brutal berkobar saat orang-orang bersorak haus darah dan menuntut agar sang pecundang segera dihabisi. Seorang petarung meremukkan lawannya dengan satu pukulan ganas sementara penonton berteriak histeris. Claire merasa cemas bahwa melangkah ke arena semacam itu bisa sangat berbahaya bagi Jin. Jin menjawab bahwa bahaya bukanlah masalah asalkan dia bisa menarik perhatian orang yang menguasai seni mana. Dia teringat satu baris dari catatan sejarah bahwa para ksatria suci akan selalu terpikat oleh kekuatan setiap kali mereka melihatnya. Jika seorang ksatria suci mengakui kekuatan seseorang, maka orang tersebut bisa mendapatkan perlakuan istimewa. Jin memutuskan bahwa mendapatkan pengakuan semacam itu berada dalam jangkauan kemampuannya. Dia memasuki arena dengan niat menjadikan pertarungan publik itu sebagai umpan untuk menarik perhatian Raymond kepadanya. Lawan pertamanya menerjang maju, mengira akan mendapatkan kemenangan yang mudah. Dengan tenang, Jin menghindar dari serangan itu dan mengambil kendali atas pertarungan. Dia melakukan serangan balik dengan satu hantaman telak yang membelah wajah pria itu. Tanpa ragu sedikit pun, dia mencengkeram kepala lawannya, lalu menghujamkan pria itu ke tanah dengan kekuatan yang menghancurkan. Penonton bersorak riuh, merasa puas karena sang penghancur kepala membuktikan reputasinya, dan penantang lain segera maju ke depan. Dari atas, Raymond mengamati dengan saksama, dan Jin menyadari bahwa dia telah berhasil membuat sang ksatria suci terpaku padanya. Namun Jin tahu bahwa perhatian saja tidak cukup, maka dia menaikkan taruhannya dan mulai menganggap arena ini sebagai awal yang sesungguhnya dari rencananya. Demi membuat Raymond menganggapnya serius, dia memutuskan harus menumbangkan satu persatu petarung dengan cara yang luar biasa. Dia terus menghancurkan lawan-lawannya, menumpuk kemenangan demi kemenangan agar dirinya mustahil untuk 075K diabaikan. Saat Raymond menonton, Jin merasa yakin bahwa sang ksatria akan mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya tentara bayaran tak dikenal ini. Jin membayangkan bahwa setelah dia mengalahkan cukup banyak orang, sang ksatria suci akan terpaksa memberikan tanggapan. Dia bertaruh bahwa ksatria sejati akan menguji petarung seperti itu secara langsung daripada membiarkannya begitu saja. Tepat seperti yang diharapkan Jin, Raymond memerintahkan muridnya sendiri, Rex, untuk melawannya. Rex merasa terhina karena disuruh menghadapi seorang tentara bayaran rendahan, namun perintah itu tidak bisa diganggu-gugat. Jin menyadari bahwa inilah saat di mana tujuan utamanya yang sebenarnya dimulai. Dia menerima tantangan Rex, yakin bahwa konfrontasi ini adalah langkah awal dalam menegosiasikan jalannya untuk mempelajari seni mana. Rex membalas tatapannya dengan terkejut, menyadari bahwa tentara bayaran di hadapannya mungkin jauh lebih tangguh dari dugaannya. Malam hari di asrama tentara bayaran, sebuah pertemuan yang tegang terbentuk di sekitar tantangan yang tak terduga. Seorang wanita pirang terdiam saat konfrontasi itu berbelok ke arah yang aneh. Seorang penonton berambut merah juga dibuat bingung oleh reaksi para tentara bayaran tersebut.
Para tentara bayaran di sekitarnya hanya bisa terpaku, tidak yakin mengapa duel itu terhenti sejenak. Murid ksatria suci berambut merah itu dengan marah menuntut penjelasan mengapa Jin terus menolak untuk bertarung. Sementara sang murid meradang, sang ksatria suci berambut putih tetap tenang dan justru mengamati Jin dengan saksama. Ksatria berambut putih itu pertama-tama memeriksa apakah Jin menghindari duel karena dia sedang terluka. Jin dengan santai meyakinkannya bahwa dia dalam keadaan yang sangat baik. Jawaban itu hanya semakin memperkuat pertanyaan mengapa dia masih menolak untuk berduel. Dia menjelaskan bahwa sebagai seorang tentara bayaran, dia bertarung demi keuntungan bukan demi kehormatan. Maka, menghadapi seorang murid ksatria suci, haruslah ada harganya. Dia mengusulkan untuk mengubah duel tersebut menjadi sebuah taruhan. Ksatria berambut putih itu menunjukkan bahwa taruhan yang layak mengharuskan kedua belah pihak menginginkan sesuatu dari satu sama lain. Jin menjawab bahwa meski reputasinya tidak berarti bagi mereka, kekayaannya pasti tidak akan diabaikan. Untuk membuktikannya, dia menjatuhkan sekantong berat emas di hadapan mereka. Kerumunan orang merasa terhina karena dia memperlakukan keterampilan ksatria suci layaknya sebuah perjudian. Sang murid menganggap sikap Jin sebagai penghinaan pribadi terhadapnya. Dia menolak uang itu mentah-mentah, tetapi ksatria berambut putih itu menghentikannya sebelum dia mengakhiri segalanya di sana. Alih-alih emas, ksatria berambut putih itu menawarkan persyaratan yang berbeda. Dia mengusulkan agar kedua belah pihak tidak akan menuntut kompensasi atas cedera atau kerusakan apapun yang terjadi dalam pertarungan. Baginya, kebebasan dari tanggung jawab hukum adalah hadiah yang sebenarnya. Jin segera menerima dengan geli dan memutuskan bahwa dia akan menentukan imbalannya sendiri setelah duel usai. Dengan persyaratan yang telah disepakati, kedua pria itu akhirnya mengambil posisi bertarung. Ekspresi sang murid mengeras saat dia bersiap UN-075K bertarung dengan sungguh-sungguh. Jin menjawab dengan fokus dingin yang sama. Penonton bersorak memberikan dukungan mereka kepada sang murid yang mereka sebut penghancur kepala dan bertaruh besar untuknya. Rekan-rekan Jin mengkhawatirkan bahayanya, namun dia melarang mereka UN-075K ikut campur. Dia berjanji dengan keyakinan penuh bahwa dialah yang akan menang. Sang murid bertanya sejauh mana dia harus melangkah, dan ksatria berambut putih itu memerintahkannya untuk 075K tidak menahan apapun. Ksatria berambut putih itu telah menilai bahwa Jin adalah lawan yang berbahaya. Setelah izin diberikan, sang murid melepaskan seni mana dan membanjiri tubuhnya dengan kekuatan emas yang berkilauan. Para penonton mengenali teknik tersebut dan bersatu mendukung sang ksatria suci. Sang murid melesat maju dengan kecepatan yang meledak-ledak. Dia memangkas jarak dengan Jin hampir dalam sekejap mata. Jin langsung menyadari bahwa lawan yang satu ini jauh lebih cepat daripada tentara bayaran yang dia kalahkan sebelumnya. Dia juga mengenali serangan itu sebagai kekuatan yang jauh lebih halus dan perkasa daripada perkelahian biasa. Jin memahami bahwa menerima hantaman langsung dari serangan ini bisa membunuhnya. Alih-alih panik, dia justru menjadi penasaran dengan seni mana itu sendiri. Dia mengangkat pertahanannya di detik-detik terakhir yang memungkinkan. Sang murid melancarkan pukulan maut dengan kekuatan yang telah diperkuat mana. Meskipun berhasil ditangkis, hantaman itu mementalkan Jin mundur ke seberang arena. Jin mengusap darah dari mulutnya, dan bukannya mundur, dia malah mulai menggali informasi. Dia mengejek sang murid dengan menyebutnya binatang meski berstatus ksatria suci, mencoba memancingnya agar menyerang secara membabi buta. Kerumunan terperangah saat Jin mulai menekan balik tekanan khas sang murid ksatria. Wanita pirang itu hanya bisa menonton dengan ketakutan yang kian memuncak bagi Jin. Ksatria berambut putih itu berhenti menganggap remeh pertarungan ini dan mulai menganalisis Jin dengan lebih teliti. Sang murid melanjutkan serangannya, mendesak Jin mundur dengan rentetan pukulan berlapis mana. Jin terus melindungi dirinya dan meloloskan diri dengan selisih yang sangat tipis. Melihat ini, ksatria berambut putih itu merasa ada sesuatu yang janggal dari perilaku Jin. Dia ingat bahwa Jin mengakhiri pertarungan sebelumnya dengan cepat, namun sekarang dia sengaja memperlama duel ini. Hal itu membuatnya curiga bahwa Jin menyembunyikan suatu tujuan di balik sikap pasifnya. Sang murid meraung dan mengerahkan serangan yang jauh lebih kuat. Dia memadatkan mananya menjadi satu serangan menghunjam yang dahsyat. Jin meliuk ke samping di saat terakhir dan membiarkan pukulan itu meleset darinya. Serangan itu justru menghancurkan area sekitarnya dan penonton dibuat takjub oleh keterampilan menghindar Jin. Rekan-rekannya bahkan lebih terkejut lagi karena dia berhasil menepis atau mengalihkan seni mana hanya dengan tangan kosong. Pengamat berambut merah itu nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan. Jin memutuskan bahwa dia sudah cukup belajar dari mengamati serangan sang murid. Dia menyimpulkan bahwa dia telah selesai mengukur kekuatan tempur sang murid tersebut. Kini dia memutuskan untuk menguji ketangguhan sang murid sebagai gantinya. Jin tiba-tiba menyelinap masuk ke dalam jangkauan sang murid dan mendaratkan sebuah pukulan biasa tanpa penguatan mana.
Sang murid tampak sangat terguncang oleh betapa sakitnya pukulan sederhana itu. Ksatria berambut putih itu terkejut karena pukulan biasa seperti itu bisa menghasilkan reaksi yang sedemikian rupa. Dia akhirnya menyadari bahwa Jin tidak pernah menunggu celah sama sekali dan hanya menikmati pertarungan sambil mengumpulkan data. Seringai Jin menegaskan bahwa dialah yang memegang kendali atas tempo pertarungan selama ini. Bahkan Jin pun terkejut bahwa sang murid sanggup menahan pukulannya dengan baik dan bertanya-tanya apakah Senimana juga memperkuat daya tahan tubuh. Magang yang babak belur dan berkeringat itu menjadi terobsesi. UNT 075K menemukan batas kemampuan Jin. Jin secara terang-terangan mengundangnya UNT 075K mencari tahu seberapa banyak pukulan yang bisa dia tahan. Tantangan itu lebih membuat si magang gelisah daripada memotivasinya. Sebelum pertarungan berlanjut, ksatria berambut putih itu melerai dan mengakhirinya. Dia menyatakan Jin sebagai pemenang dan berjanji akan menepati taruhan daripada membiarkan muridnya terus kalah. Jin mengeluh bahwa pertandingan berakhir tepat saat suasana mulai menyenangkan. Namun, dalam hati dia mengakui bahwa tujuan sebenarnya dari duel tersebut telah tercapai. Kerumunan merayakan kemenangan Jin, dan para penjudi yang mendukungnya bersorak gembira. Di tempat lain malam itu, cerita beralih ke kediaman keluarga Golden Buckwolf. Di dalam, seseorang makan dengan rakus hingga makanan menyembur dari mulutnya. Kedua orang rakus itu diidentifikasi sebagai Derek dan Cedric, putra-putra dari mendiang sang kepala keluarga. Mereka mengamuk karena aliansi Orde masih butuh 10 hari untuk membawa mereka melewati tembok meski sudah membayar mahal. Sambil mengeluh, mereka meremehkan aliansi sebagai orang-orang yang hanya pandai bicara. Salah satu dari mereka khawatir apakah mereka bisa bertahan selama itu. Jawabannya suram. Mereka hanya bisa terus makan dan berharap tubuh mereka tetap utuh sampai saat itu tiba. Benjolan mereka yang bengkak dan bercahaya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang memangsa mereka dari dalam. Narasi kembali ke ksatria berambut putih yang merenungkan pelatihan seni mana. Dia mendefinisikan seni mana sebagai teknik mengendalikan mana seperti perpanjangan tubuh untuk memperkuat fisik atau senjata. Meskipun dianggap sebagai keterampilan dasar, penguasaan sejati membutuhkan kendali yang sempurna. Pada tingkat tertingginya, dasar-dasar ini pun dapat melepaskan kekuatan penghancur yang luar biasa. Demonstrasi kekuatan itu mengguncang area di sekitarnya. Ksatria berambut putih itu dengan tenang menyalurkan mana melalui pedangnya dengan presisi yang mudah. Sang magang memuji Tuan Raimon dengan kekaguman yang tulus. Saat masih terbuai dalam pemujaan terhadap pahlawannya, si magang tiba-tiba diperintahkan untuk minggir agar Jin bisa berlatih sebagai gantinya. Dia patuh, meski hanya setelah memasang wajah ceria di depan umum. Melihat pertunjukan itu, Jin merasa pernah melihat ilmu pedang yang luar biasa seperti ini di suatu tempat sebelumnya. Yang lebih penting, dia menyadari bahwa seperti inilah seharusnya seni mana yang sebenarnya jauh melampaui tiruan kasar sang magang. Kesimpulan belaknya adalah memotong sesuatu sebesar itu seharusnya tidak memerlukan teknik khusus. Tuan Raimon menyuruhnya untuk berhenti berpikir terlalu keras dan fokus karena dia telah melihat prinsipnya secara langsung. Dia menjelaskan bahwa mana harus dirasakan di dalam tubuh dengan cara yang sama seperti ketegangan yang menggembungkan pembuluh darah dan mengkontraksi otot. Kuncinya adalah menangkap mana yang sudah ada di dalam otot dan menahannya di sana. Jin menyadari bagian ini mirip dengan apa yang pernah diajarkan Claire padanya. Saat dia mengikuti instruksi, aliran baru yang aneh mulai bergejolak di dalam dirinya. Dia terkejut oleh banyaknya mana yang tiba-tiba melonjak melalui tubuhnya. Alirannya terasa tenang dan tanpa bobot, dan dia mengenalinya sebagai mana milik Claire yang tersisa di dalam dirinya. Kekuatan pinjaman itu mulai bersirkulasi di dalam dirinya dengan sendirinya. Tuan Raimon menyuruhnya UNT 075K mulai menggunakan mana itu secara bertahap dan mengarahkannya dengan gerakan. Sebelum pelajaran berlanjut, Raimon menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan dalam reaksi Jin. Mana ungu tua meletus di sekitar pedang Jin, alih-alih cahaya suci yang diharapkan. Raimon terpana karena Jin mewujudkan seni mana secara instan, lalu lebih terpana lagi oleh sifat mengerikan dari hasilnya. Energi yang terpancar dari Jin terasa membawa sial daripada sekadar kuat. Raimon ingat bahwa seni mana mencerminkan dunia batin penggunanya, membuat aura kegelapan Jin sangat meresahkan. Dia mulai bertanya-tanya monster macam apa yang disembunyikan Jin di dalam dirinya. Namun, Jin merasa senang dengan senjata yang mulai terbentuk di tangannya. Dia bereksperimen dengan serangan tebasan, mengirimkan busur ungu yang ganas ke udara. Dia mencatat bahwa kendalinya buruk dan konsumsi energinya tinggi untuk 075K hasil yang dia dapatkan. Meski begitu, dia menyukai betapa mengintimidasi tampilannya dan segera ingin mengujinya dalam pertempuran sungguhan. Segera setelah itu, kelompok tersebut melakukan perjalanan dengan karavan yang menunggangi Tarasque raksasa. Claire memuji Jin karena sudah memahami seni mana dan menyebut kemajuannya luar biasa.
Jin bertanya apakah dia baik-baik saja karena setelah dia memberinya kekuatan sebelumnya, sebagian mananya seolah tetap berada di dalam dirinya. Claire sempat terkejut oleh pengamatan itu. Dia menepisnya, mengatakan bahwa dia menyelamatkan nyawanya, dan sisa mana itu hanyalah hadiah kecil sebagai balasannya. Jin curiga itu lebih berarti daripada yang dia akui, tapi menerima bahwa bantuannya memungkinkannya belajar dengan cepat. Tuan Raymond menganggap pencapaian itu tidak lebih dari keterampilan dasar dan menyuruh Jin und 075K tidak berpuas diri. Sang magang menambahkan ceramah picik tentang rasa terima kasih, jelas masih pahit karena kalah dalam duel. Jan segera menyadari sikap masam si magang. Daripada berdebat, dia memutuskan bisa memprovokasi bocah itu und 075K melakukan tanding ulang nanti jika dia ingin hiburan lebih. Dia melakukan hal itu dengan memukul pantat kuda si magang. Kuda itu lari kencang, membuat si magang panik dan kelabakan. Raymond meminta maaf atas perilaku magangnya dan berjanji akan menjaganya tetap terkendali, sementara Jin dalam hati menyesal karena kehilangan kesenangannya. Perhatian mereka tiba-tiba teralihkan oleh teriakan kemarahan dari Tarasque Cargo yang membawa para klien. Putra-putra Golden Bug kembali makan dengan kalap, berteriak minta lebih banyak makanan dan menghancurkan barang-barang saat makanan itu terlambat datang. Jin bertanya tentang keributan itu, dan Raymond menyuruhnya untuk tidak usah ikut campur. Para pawang menjelaskan bahwa para klien terus-menerus mengamuk. Sejak ayah mereka meninggal, kakak beradik itu tidak melakukan apapun selain makan dengan rakus, dan gangguan apapun membuat mereka gila. Raymond menyarankan Jin untuk mengabaikan mereka karena memikirkan orang-orang itu hanya akan membawa masalah. Tapi Jin tidak bisa menghilangkan firasat bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Sambil melihat makanan menghilang ke dalam mulut mereka, kegelisahannya semakin tajam. Udara di sekitar mereka pun terasa semakin berat. Ini terasa kurang seperti kerakusan dan lebih seperti ada sesuatu di dalam diri mereka yang akan meledak. Jin menyadari bahwa seekor monster berada di ambang kemunculan. Saat pikiran itu muncul, dia langsung bersiaga. Tarasque klien tiba-tiba kejang-kejang dan meledak dalam kekacauan, melemparkan muatan dan penumpangnya ke dalam bahaya. Binatang itu meronta dengan ganas saat seluruh karavan terguncang oleh ledakan tersebut. Raymond segera meminta laporan, dan para pengawal mengonfirmasi bahwa Tarasque yang membawa para klien telah mengamuk sepenuhnya. Raymond seketika mengerti bahwa putra-putra Golden Bug adalah pusat dari bencana ini. Dia memerintahkan si magang untuk bertindak tanpa ragu. Raymond sendiri menggunakan seni mananya dan bersiap untuk turun tangan dengan kekuatan penuh. Dia dan si magang menyerbu masuk bersama, memprioritaskan keselamatan klien di atas segalanya. Raymond memerintahkan para pengawal untuk menundukkan Tarasque atau membunuhnya jika perlu. Para pengawal meluncurkan tali pengekang dan senjata ke arah binatang yang mengamuk itu. Namun dari dalam kekacauan itu, sesosok manusia binatang yang menjijikkan mulai muncul, terbungkus tentakel yang menggeliat. Claire segera mengenali kengerian itu dan menyebutnya sebagai apa adanya, yaitu sebuah abomination. Dia menjelaskan bahwa abomination adalah manusia yang dipelintir menjadi binatang oleh karma Meijiang. Jin terpaku menatap kenyataan bahwa monster di depan mereka dulunya adalah manusia. Ksatria suci berambut putih itu menghadapi sang abomination dengan ketenangan yang mantap alih-alih rasa takut. Saat monster itu menerjang kelompok tersebut, dia melesat ke depan untuk mencegatnya. Dia melepaskan Divine Flame Cleave, melancarkan tebasan api yang berkobar tepat menembus makhluk itu. Serangan itu membelah monster itu tepat di tengah dan tampak menentukan. Melihat ksatria suci itu mempertaruhkan diri, wanita pirang itu berteriak memanggil Rex dengan cemas. Rex mencoba melakukan serangan susulan, tapi potongan tubuh monster itu masih mencambuk dengan berbahaya di sekitarnya. Dia merangsek ke dalam kekacauan, mencoba menyelesaikan apa yang dimulai oleh ksatria suci itu. Alih-alih mati, potongan-potongan makhluk itu tercerai-berai dan tetap aktif. Sang abomination mulai menyatukan kembali dirinya, menunjukkan kemampuan regenerasi yang mengerikan. Ksatria berambut putih itu menyadari dengan terkejut bahwa monster itu beregenerasi dan memperingatkan Rex und 075K berhati-hati. Bahkan saat sedang menyusun diri kembali, makhluk itu terus memanggil Rex seolah-olah terpaku padanya. Rex membeku sesaat terkejut oleh kegigihan monster itu. Dia segera mengerti bahwa situasinya telah berubah jauh lebih buruk daripada yang diperkirakan. Sebelum siapapun bisa menyesuaikan diri, monster itu menyerang balik dengan tiba-tiba. Serangannya merobek lengan sang ksatria suci, membuatnya cacat di tengah pertempuran. Jin terpaku melihat betapa mendadaknya situasi berbalik. Yang lain menonton dengan ngeri saat pelindung terkuat mereka dilumpuhkan. Sang ksatria suci masih mencoba bergerak meskipun mengalami luka yang sangat parah. Dia mengutuk kegagalan ini, geram karena tidak bisa lagi melindungi medan tempur dengan benar. Meski terluka, dia kembali menerjang monster itu daripada mundur. Dia membalas dengan tebasan api suci, menyayat monster laknat itu dengan teknik suci lainnya.
Pukulan itu kembali menghancurkan makhluk itu, namun ia masih menolak untuk tumbang. Saat dia jatuh ke dalam gumpalan tubuh monster itu, dia terus memanggil Rex, berjuang keras untuk bertahan. Dia berjanji pada Rex bahwa dia akan menyelamatkannya, menunjukkan bahwa melindungi Rex lebih berarti baginya daripada nyawanya sendiri. Monster itu mengelilinginya dengan tentakel yang bermunculan, mengancam akan menelannya bulat-bulat. Jin memantapkan tekadnya saat melihat sang ksatria suci mulai terdesak. Dia menerjang langsung ke dalam jebakan demi menarik sang ksatria keluar. Jin menyambar sang ksatria suci hingga bebas, dan menebas jalan menembus tentakel yang mengepung. Dia menyeret pria yang terluka itu menjauh sebelum monster itu bisa menangkapnya kembali. Penyelamatan itu berhasil, namun sang ksatria suci terkapar dalam kondisi luka parah. Melihat sang ksatria suci tumbang, orang-orang di sekitar ketakutan bahwa mereka semua akan mati. Monster laknat itu bangkit kembali, tubuhnya menggeliat seolah-olah menjadi semakin tidak stabil. Jin menyadari bahwa makhluk ini bukanlah binatang biasa, melainkan manusia yang berubah menjadi monster. Kesadaran itu membuatnya bertanya-tanya apakah mengonsumsi inti dalam suatu hari nanti bisa mengubahnya menjadi kengerian yang sama. Dia menepis ketakutan itu, memutuskan bahwa bertahan hidup di pertempuran saat ini adalah yang terpenting. Jin membulatkan tekad untuk menghancurkan monster laknat itu sebelum hal lainnya. Dia melesat menghindari serangannya, menguji reaksi tubuh monster itu sambil menghemat tenaga. Pedangnya terus mencabik-cabik makhluk itu, namun dagingnya menyatu kembali begitu saja. Jin menyimpulkan bahwa regenerasi monster itu nyaris tanpa akhir jika tidak ada yang berubah. Dia menyadari pertempuran ini akan menjadi perang atrisi yang sia-sia jika dia terus membalas tebasan dengan pemulihan. Jadi, dia beralih dari tenaga kasar ke analisis, mencari kelemahan sambil menjaga stamina. Dia menyelidiki monster itu dari jarak dekat, memaksanya untuk menunjukkan lebih banyak struktur tubuhnya. Setelah baku hantam lainnya, dia menarik diri untuk menilai kembali daripada memaksakan diri secara berlebihan. Frustrasi mulai memuncak karena tidak ada titik lemah yang terlihat jelas. Sebuah tombak tiba-tiba melesat ke medan tempur dari samping. Rex dan yang lainnya bergabung kembali dalam pertempuran daripada membiarkan Jin menanganinya sendirian. Rex menyatakan dengan lantang bahwa Jin tidak akan dibiarkan bertarung sendirian. Di saat yang sama, penyihir pirang itu mulai merapalkan mantra pendukung melalui kitab sihirnya. Dia menyalurkan sihir suci dengan niat Unt 075K, menekan kejahatan alih-alih menghancurkannya secara langsung. Sihir biru menyebar ke seluruh medan tempur dan mengikat potongan daging monster itu. Kelompok itu segera menyadari bahwa mantra tersebut memperlambat regenerasi, jadi mereka fokus Unt 075K mencegah potongan-potongan itu menyatu kembali. Jin mendengar yang lain bersatu kembali dan menyadari bahwa mereka benar-benar bertekad dalam pertempuran. Diam-diam dia kagum karena mereka tidak goyah di bawah tekanan monster laknat itu. Dengan sihir yang bekerja, daging monster yang berserakan mulai hancur alih-alih langsung terbentuk kembali. Monster laknat itu bereaksi dengan beralih ke kondisi energi yang lebih gelap dan lebih ganas. Jin segera merasakan bahwa kekuatannya telah berubah lagi. Wajah-wajah baru yang menyerupai manusia mulai menonjol dari tubuh monster itu. Transformasi itu memuncak, membuat makhluk itu menjadi semakin mengerikan dan tidak stabil. Munculnya wajah-wajah di bahunya mengungkapkan bahwa beberapa orang telah melebur ke dalamnya. Seseorang mengenali wajah-wajah itu sebagai putra-putra si serangga emas, mengungkap asal-usul monster tersebut. Monster laknat itu membalas dengan meluncurkan badai, tentakel ke segala arah. Serangannya menyebar keluar cukup cepat untuk mengancam seluruh kelompok sekaligus. Para petarung berjuang keras mengimbangi saat medan tempur dipenuhi dengan serangan bertubi-tubi. Mereka menyadari monster itu sedang menarik kembali daging dari potongan-potongannya yang berserakan dan membentuk tubuhnya kembali. Gen melompat kembali ke udara untuk menghindari kepungan dari gumpalan daging yang menyatu kembali. Sambil menghindar, dia melihat titik yang bersinar redup tersembunyi di dalam tubuh makhluk itu. Dia terjun ke arah titik itu, bertaruh bahwa itu adalah inti sejati yang selama ini dia cari. Salah satu wajah di bahu itu tiba-tiba menerjangnya layaknya predator yang terpisah. Gen menebas serangan itu dan memaksa merangsek melewatinya. Dia mendarat dengan keras dan kembali memantapkan pijakannya sebelum monster itu sempat memanfaatkan celah. Rex memeriksa kondisinya dan Jin memperingatkan bahwa monster laknat itu telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka menduga perubahan itu dimulai saat putra-putra si serangga emas termanifestasi di dalamnya. Gen memutuskan satu-satunya jalan keluar adalah terus menyayat dagingnya sampai inti dalamnya terlihat. Rex mengamati dan menunjukkan bahwa monster itu mungkin lebih kuat, namun polanya tidak lagi menjadi rahasia. Jin menerima dukungan itu dan bersiap untuk meningkatkan serangannya sebagai balasan. Dia mengerahkan seni mana berencana untuk mematahkan regenerasi monster itu dengan tebasan yang lebih cepat dan lebih kejam. Dengan kekuatan ungu yang membanjiri pedangnya, dia menerjang langsung ke arah monster laknat itu.
Jin mencabik-cabik makhluk itu dengan rentetan serangan cepat, menghancurkan banyak anggota badan dan gumpalan daging sekaligus. Serangannya yang diperkuat mencegah daging itu stabil cukup lama untuk terbentuk kembali. Yang lainnya berteriak agar bagian-bagian yang terputus ditahan sebelum regenerasi dimulai kembali. Tubuh monster itu akhirnya mulai hancur di bawah tekanan gabungan tersebut. Wajah-wajah manusianya terbelah satu persatu, melemahkan kepaduan tubuhnya. Bahkan rahang utamanya pun terbelah dan hancur berantakan. Jin mencapai inti dalam biru yang terbuka dan melancarkan serangannya tepat ke sana. Yakin telah menemukan titik lemah yang sebenarnya, dia menyatakan pertempuran telah berakhir. Dia membelah inti itu, memutus sumber yang menyatukan tubuh monster laknat tersebut. Rex dan yang lainnya hanya bisa menonton dengan kelelahan saat serangan terakhir itu mendarat. Sang ksatria suci yang terluka dan penyihir pirang itu menyaksikan tumbangnya monster tersebut dari pinggir lapangan. Inti yang hancur itu terpecah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Fragmen-fragmen itu tergeletak di sana, tidak lagi memberi tenaga pada tubuh sang monster. Para penyintas bersorak lega, yakin bahwa mereka telah mengalahkan musuh yang mustahil dan meraih kejayaan karenanya. Gen menerima pujian itu dengan tenang, tampak lebih banyak berpikir daripada merasa menang. Alih-alih merayakan, dia terus menatap fragmen inti yang berjatuhan. Satu inti biru yang utuh tertinggal di dekatnya, menarik perhatiannya. Seorang petarung di dekatnya bercanda bahwa entah bagaimana potongan terakhir ini pun masih selamat. Tersembunyi di balik pepohonan, seorang wanita berambut merah bertopeng memperhatikan kejadian itu secara diam-diam. Dia merenung bahwa putra-putra si serangga emas, Derek dan Cedric, berakhir tidak ada bedanya dengan ayah mereka. Rasa kasihannya segera berubah menjadi hinaan saat dia mengecam mereka atas kegagalan yang sia-sia. Saat dia menyadari Jin mengambil inti itu, minatnya pun beralih padanya. Dia bertanya-tanya, siapa pria itu dan mengapa dia mengambil inti dalam tersebut Un-075K dirinya sendiri. Jin menjaga ekspresinya tetap waspada, tidak menunjukkan apapun kepada siapapun yang memperhatikan. Kemudian, jauh dari yang lain, dia duduk sendirian di dekat api unggun dengan inti di tangannya. Dia mempelajarinya dengan cermat, sudah mulai tergoda meskipun mengetahui risikonya. Lalu dia tetap memilih untuk mengonsumsi inti itu. Saat kekuatannya mulai terasa, kesadarannya terseret ke tempat lain. Dia menemukan dirinya berada di dalam sebuah ingatan, melihat seorang pria yang terikat di ruang gelap. Jin menyadari bahwa dia sedang menyaksikan masa lalu orang lain alih-alih pengalamannya sendiri. Dalam ingatan itu, si wanita berambut merah bertopeng berkata dingin pada seorang tawanan bahwa si serangga emas mati karena dia tidak kompeten. Dia menuntut hasil jika pria itu ingin tetap hidup, memperjelas bahwa kegagalan berarti kematian. Dia memperlakukan tawanan itu sebagai eksperimen, bersikeras agar dia membuktikan betapa istimewanya dia. Apa yang benar-benar ingin dia uji adalah apakah pria itu layak untuk berdiri di sisinya. Dia menuangkan cairan biru aneh ke matanya di luar kehendaknya. Tawanan itu mulai berubah dalam kesakitan saat zat tersebut menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat menyaksikan ingatan itu, Jin merasa ngeri dengan apa yang diketahuinya. Penglihatan itu berakhir dengan brutal, melemparkannya kembali ke dalam tubuhnya sendiri. Dia terhuyung menjauh dari api, kewalahan oleh efek samping yang menyiksanya. Dia jatuh tersungkur dan muntah karena syok akibat pemindahan ingatan tersebut. Saat mulai pulih, dia teringat bahwa inti dalam terkadang bisa mewariskan ingatan binatang buas sebagai efek samping. Dia menyadari bahwa inti-inti ini tidak hanya membawa kekuatan, tetapi juga jejak berbahaya dari makhluk asal mereka. Dari ingatan itu, dia menyimpulkan bahwa putra-putra Golden Bug diubah menjadi monster setelah wanita itu memasukkan sesuatu ke mata mereka. Dia teringat klaim wanita itu bahwa manusia harus terpengaruh oleh karma Un-075K menjadi monster, dan bertanya-tanya apakah cairan itu adalah karma itu sendiri. Hal itu membawanya pada kesimpulan yang jauh lebih mengerikan tentang wanita di balik eksperimen tersebut. Jin menyadari bahwa wanita itu mungkin seorang pendeta kegelapan yang menjelaskan ritual sekaligus korupsi tersebut. Sebelum dia sempat memikirkannya lebih dalam, wanita berambut pirang itu mendesaknya Un-075K pergi bersama yang lain. Dia menyadari betapa Jin bersimbah keringat dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia langsung mencurigai bahwa Jin mungkin telah memakan inti dalam lainnya. Jin mempertimbangkan Un-075K mengatakan yang sebenarnya, tetapi segera menyadari betapa mustahil kedengarannya. Dia memutuskan bahwa mengungkapkan ingatan itu hanya akan menimbulkan kebingungan dan kecurigaan, jadi dia mengabaikannya. Un-075K saat ini, dia bertekad merahasiakan ingatan maupun efek samping dari inti tersebut. Dari persembunyiannya, wanita bertopeng itu memperhatikan reaksi Jin dan menjadi semakin penasaran. Jin dan wanita berambut pirang itu kembali ke arah yang lain, mencoba untuk bersikap normal kembali. Wanita yang bersembunyi itu memperhatikan mereka pergi. Kini dia yakin bahwa Jin bukanlah orang biasa.
Kembali bersama kelompok, para penyintas berkumpul di sekitar makam Rex untuk upacara peringatan. Wanita bertopeng itu, yang masih tak terlihat, mencurigai Jean sedang menyembunyikan sesuatu yang penting. Alih-alih bertindak segera, dia memutuskan untuk terus mengamatinya. Dia pergi dengan pemikiran bahwa pertemuan mereka berikutnya akan menentukan apakah mereka akan menjadi sekutu atau musuh. Saat peringatan berlanjut, sebuah tebing berbatu tampak menjulang di atas perkemahan. Sang Ksatria Suci, rekan-rekan Rex, dan Jin berdiri bersama dalam suasana duka. Sang Ksatria Suci memanjatkan doa kepada Yeh Dewa Harmoni di atas makam Rex. Dia menghormati Rex sebagai pria yang lebih berani dari siapapun dan sepenuhnya mengabdi pada kedamaian. Dia memohon kepada Dewa untuk menjaga Rex agar pengorbanannya tidak menjadi sia-sia. Jin merenung bahwa dia hampir tidak mengenal Rex, namun kematiannya tetap terasa tragis dan terlalu cepat. Ksatria Suci itu tiba-tiba menyadari sesuatu di atas mereka dan menghentikan doanya. Dengan nada mendesak, dia memperingatkan yang lain bahwa sesuatu telah muncul. Seekor serigala merah menampakkan diri di tebing, mengejutkan seluruh kelompok. Binatang itu berdiri di atas mereka bagaikan sebuah pertanda memancarkan aura yang sangat dominan. Bukannya bersiap untuk bertarung, Ksatria Suci itu malah berlutut dengan penuh hormat. Saat Jin mempertanyakan reaksi itu, Ksatria Suci menjelaskan bahwa dia sedang mengucap syukur kepada Ye. Dia berkata bahwa serigala merah adalah pendamping terdekat Ye, dewa yang disembah oleh kultusnya. Baginya, kemunculan serigala itu saat ini bukanlah ancaman, melainkan tanda bahwa Ye sedang memberikan penghiburan. Saat pemuda itu dengan santai menyebut serigala merah yang ditakuti itu sebagai anjing kampungnya, pemuja berambut putih itu menolak klaim tersebut dan menganggapnya mustahil. Menyadari kata-kata saja tidak akan meyakinkannya, pemuda itu berpaling langsung ke arah serigala tersebut. Dia memerintahkan serigala itu untuk berhenti bermain-main dan segera datang kepadanya. Serigala merah itu segera bereaksi terhadap perintahnya. Alih-alih menyerang, ia berlari lurus ke arah mereka dengan niat jelas untuk patuh. Binatang itu berhenti di depan sang pemuda dan menyodorkan cakarnya, memaksa sang pemuja mengakui bahwa klaim itu benar. Terguncang, sang pemuja berjuang memahami bagaimana binatang yang tak bisa dijinakkan oleh kultusnya pun bisa tunduk pada satu orang. Pemuda itu menjelaskannya dengan sederhana, setelah dia membunuh manusia serigala, serigala merah ini mulai mengikutinya. Jawaban itu justru memperdalam kebingungan sang pemuja tentang sosok macam apa yang sedang dihadapinya. Sebelum bertanya lebih lanjut, sang pemuja menyadari sesuatu di dekatnya dan mengalihkan perhatiannya ke sana. Pemandangan pedang di dekat tumpukan batu dan kehadiran serigala itu tampaknya membangkitkan ingatan lama atau makna baginya. Dia menyapa pemuda itu dengan namanya, Jin, dan meminta sebuah bantuan pribadi. Permintaannya adalah jika serigala merah itu belum memiliki nama, sebaiknya ia dipanggil Rex. Dia menjelaskan bahwa merendahkan binatang yang dihormati kultusnya dengan sebutan anjing kampung adalah hal yang salah. Terlebih lagi, dia ingin tekad Rex yang melawan kejahatan demi membersihkan alam iblis tetap hidup melalui serigala itu. Dia teringat bahwa Rex ini terus menggenggam pedangnya hingga saat-saat terakhirnya. Dengan rasa hormat yang mendalam, dia meminta agar serigala merah itu meneruskan warisan prajurit yang gugur tersebut dengan nama Rex. Jin mempertimbangkan bobot dari warisan tersebut alih-alih langsung menolak permintaannya. Dia memeriksa reaksi sang serigala, memastikan keputusan tersebut dapat diterima oleh binatang itu sendiri. Serigala itu memberikan tanda setuju yang samar. Puas dengan itu, Jin menerima permintaannya. Sang pemuja dengan penuh syukur mengonfirmasi nama Rex, dan persetujuan Jin mendapatkan ucapan terima kasih yang tulus darinya. Pertukaran khidmat mereka tiba-tiba terhenti oleh kedatangan seseorang yang baru. Seorang pendatang baru berbicara dengan ironi ringan, bertanya apakah dia muncul di saat yang canggung. Pemuja berambut putih itu terkejut saat menyadari bahwa pengunjung tersebut adalah seorang tetua. Jin terkejut hanya dengan mendengar gelar itu, merasakan betapa pentingnya sang pendatang baru.